Ini adalah hari pernikahan kami. 3 tahun lalu, aku sudah memesan meja di restoran Prancis tempat kami kencan pertama. Aku sudah memesan kursi di dekat jendela sejak seminggu yang lalu, dan pagi ini, sebelum berangkat, aku bertanya dengan santai. Nanti malam bisa pulang lebih awal? Bima. Sambil mengikat dasinya di depan cermin, menjawab tanpa mengangkat pandangannya. Hari ini ada rapat evaluasi proyek. Sepertinya bakal pulang malam. Kamu makan duluan saja, tidak usah menungguku. Suara pintu yang tertutup terdengar sangat ringan. Bukan karena dibanting, tapi hanya tertutup karena dorongan biasa. Aku terpaku di depan pintu, masih memegang buket bunga sedap malam yang sengaja kuambil pagi ini. Kelopak putihnya yang berembun terlihat segar, persis seperti buket yang kupegang di hari pernikahan kami 3 tahun lalu. Aku tidak memberitahunya hari ini hari apa. Bukannya aku tidak mau, aku tidak bisa. Jika aku memberitahunya, dan dia hanya menjawab, "Oh, iya, ya," lalu tetap memilih untuk lembur, itu akan jauh lebih menyakitkan. Daripada memberinya alasan untuk lupa, lebih baik aku juga berpura-pura tidak ingat. Aku meletakkan bunga sedap malam di dalam vas, mengambil fotonya, lalu menghapusnya. Aku sempat berpikir untuk mengunggahnya ke Instagram, bahkan sudah menyiapkan takarirnya. 3 tahun berlalu, bunganya masih sama. Tapi aku urungkan. Dia hampir tidak pernah melihat media sosial. Mengunggahnya hanya akan terasa seperti bicara sendiri. Makanan pesanan datang. Aku turun untuk mengambilnya. Angin malam di akhir September sudah terasa sejuk, dan di taman apartemen, bunga Kamboja sedang mekar. Aroma manisnya terasa sedikit berat. Saat kembali sambil menenteng kantong plastik, mataku tertuju pada pengumuman dari pengelola gedung di papan buletin. Minggu depan akan ada beberapa kali pemadaman listrik untuk inspeksi instalasi. Itu tidak ada hubungannya denganku. Toh, saat dia pulang, aku biasanya sudah tidur. Aku naik lift ke lantai 18 dan mengeluarkan kunci. Suara kunci yang masuk ke lubangnya menggema aneh di koridor yang sepi. Tiba-tiba aku teringat. Hari pertama kami pindah, dia berkata, "Akhirnya, kita punya rumah sendiri." Saat itu, matanya berbinar. Dia menarik tanganku, mengajakku berkeliling ke semua ruangan, bahkan membuka keran di wastafel hanya untuk memeriksa tekanan air. Makan malam kami hari itu adalah pesanan dari luar. Kami duduk di antara tumpukan kardus yang belum dibuka dan makan mie instan cup dengan sumpit sekali pakai. Dia berkata, "Nanti kalau sudah punya uang, kita renovasi rumah ini, ya. Kamar tidurnya kita pasang lampu temaram, dapurnya kita buat konsep terbuka, jadi aku bisa melihatmu di ruang keluarga sambil memasak." 3 tahun telah berlalu. Rencana renovasi itu menguap begitu saja, dapur berkonsep terbuka tidak pernah terwujud, dan dia pun tidak pernah lagi berdiri di dapur. Aku membuka kotak makanan. Nasi dengan rendang dan sayur nangka. Tampilannya tidak buruk, tapi sudah agak dingin, dan kuah santannya yang berlemak mulai mengeras keputihan di permukaan. Aku mencoba mencoleknya dengan sendok, tapi selera makanku hilang. Aku menutupnya kembali. Ruang keluarga terasa sunyi. Hanya suara kompresor kulkas yang terdengar. Aku meringkuk di sofa, menatap ponsel. Di Instagram, ada yang mengunggah foto anak-anak mereka, ada yang memamerkan foto liburan, ada juga yang mengunggah foto pemandangan malam dari jendela kantor dengan takarir, "Semangat lembur malam ini." Aku menekan suka lalu berhenti. Rasanya tidak enak, seperti aku sedang menyindir seseorang yang sedang lembur. Pukul 20.15. Aku mengirim pesan WhatsApp. "Sudah makan?" Tidak ada centang biru. Pukul 20.40. Satu pesan lagi. "Kira-kira pulang jam berapa hari ini?" Masih belum ada centang biru. Berbagai kemungkinan mulai berkembang liar di kepalaku. Apa benar dia sedang rapat? Atau dia hanya tidak ingin membalas pesanku? Apa dia sibuk dengan pekerjaan, atau sibuk dengan sesuatu yang lain? Kecurigaan seperti ini adalah yang terburuk. Rasanya seperti ada serpihan kaca kecil di dalam sepatu. Saat berjalan biasa mungkin tidak terasa, tapi setiap kali melangkah, ada rasa sakit yang menusuk. Tidak cukup sakit untuk membuatku berteriak, tapi juga tidak bisa diabaikan. Sejak kapan serpihan kaca ini masuk ke dalam sepatuku? Mungkin sekitar 6 bulan yang lalu. Suatu malam, dia pulang dalam keadaan mabuk, dan ada noda lipstik di kerah kemejanya. Dia bilang itu hanya keisengan teman kantornya, dan aku tidak bertanya lebih jauh. Bukan karena aku percaya. Aku hanya takut mengetahui kebenarannya. Aku merasa jika aku merobek selubung tipis itu, kami tidak akan pernah bisa kembali seperti semula. Setelah itu, aku diam-diam memasang aplikasi pelacak lokasi di ponselnya, tapi langsung kuhapus karena merasa bersalah.
Saat dia mandi, aku pernah memeriksa riwayat panggilannya. Jantungku berdebar kencang, merasa seperti seorang pencuri. Tidak ada apa-apa. Ponselnya bersih seperti baru dibeli, dan justru kebersihan itulah yang membuatku cemas. Aku mulai menyadari perubahan-perubahan kecil pada dirinya. Parfumnya berganti. Dulu Bevelgari Pour Homme, sekarang Hermes Terre de Hermes. Lemburnya semakin sering, pulangnya semakin malam. Caranya menatapku berubah. Dulu tatapannya lembut dan penuh senyum, sekarang hanya tatapan sekilas yang seperti kebiasaan. Tatapan yang seolah-olah hanya untuk memastikan bahwa masih ada orang lain di rumah ini. Aku mencoba meyakinkan diriku sendiri, mungkin memang seperti ini jika pernikahan sudah berjalan lama. Gairah memudar dan menjadi rutinitas. Itu adalah hukum alam. Tapi, apakah perubahan hati juga termasuk dalam hukum alam? Pukul 21.23, akhirnya ada balasan. Sudah. Masih rapat. Tidur duluan saja. Pesan yang singkat dan padat, lengkap dengan titik di akhir kalimat. Rasanya lebih seperti laporan seorang bawahan kepada atasan daripada balasan untuk seorang istri. Aku menatap pesan itu lama sekali. Mengetik sesuatu, menghapusnya, mengetik lagi, lalu menghapusnya lagi. Akhirnya, yang kukirim hanya satu kata. Oke. Ya, baik, saya mengerti. Aku mematikan lampu dan berbaring di sofa. Tentu saja aku tidak bisa tidur. Bulan depan adalah ulang tahunku yang ke-30. Saat kami menikah, dia berjanji akan mengajakku keliling dunia. Janji-janji yang tidak terpenuhi itu kini menumpuk seperti daun-daun kering di musim gugur, selembar demi selembar, hingga menjadi tumpukan yang tebal. Interkom berbunyi. Jantungku berdebar kencang. Awalnya kupikir dia lupa membawa kunci. Tapi aku segera sadar itu tidak mungkin. Dia selalu membawa kuncinya, tersimpan di saku samping tas kerjanya. Interkom berbunyi lagi, 2 kali, lebih pendek. Aku berjalan ke pintu dan mengintip dari lubang pengintai. Lampu sensor di koridor menyala, dan dalam cahaya temaram, seorang pengemudi GoFood berdiri di sana, menenteng sebuah kantong kertas. Aku ragu sejenak, lalu membuka pintu. Ada kiriman, Bu. Saya tidak memesan apa-apa. Benar dengan apartemen nomor 1802? Pesanan dari Bapak Bima Prakoso. Minta diantarkan ke alamat rumah, kata pengemudi itu sambil memeriksa layar ponselnya. Bima. Suamiku. Aku menerima bungkusan itu. Terasa berat. Saat kubuka, isinya adalah mile krep mangga dari toko kue favoritku. Di kotaknya, ada secarik catatan kecil yang tertempel. Kirana, semangat ya lemburnya. Makan yang manis-manis biar nggak stres. Dia ingat. Dia ingat aku sangat suka mile krepe mangga dari toko itu. Ingat bahwa aku selalu membelinya setiap kali kami lewat, ingat aku pernah bercanda, nanti kalau aku lembur, beliin ini ya buat hadiah. Tapi, aku tidak sedang lembur. Aku sedang menunggunya pulang. Di hari yang seharusnya kami rayakan berdua, aku sendirian makan nasi rendang yang sudah dingin. Ponselku bergetar. Kuenya sudah sampai? Maaf, hari ini benar-benar nggak bisa ditinggal. Besok aku usahakan pulang cepat. Jari-jariku yang memegang ponsel terasa dingin. Bukan kecewa, bukan juga terharu. Perasaan yang lebih rumit. Seperti semua cat air yang dicampur menjadi satu, menghasilkan warna abu-abu keruh. Dia ingat makanan kesukaanku, tapi lupa hari ini hari apa. Dia punya waktu untuk memesan kue, tapi tidak punya waktu untuk pulang lebih cepat. Apakah ini yang namanya cinta? Mungkin saja. Tapi cinta ini terasa terlalu ringan. Seperti krim di atas kue ini, terlihat lembut dan mengembang. Tapi hancur begitu disentuh jari. Aku membalas pesannya. Sudah sampai. Makasih, ya. Satu pesan lagi darinya. Cepat tidur, ya. Nggak usah nungguin. Nggak usah nungguin. Aku menatap 3 kata itu lama sekali. Sejak kapan menunggunya menjadi sesuatu yang harus dihentikan? Sejak kapan menunggu menjadi sebuah beban? Aku memasukkan kue itu ke kulkas dan berganti pakaian. Bukan untuk berdandan. Hanya kaos dan celana jin. Aku mengambil ponsel dan kunci, mematikan lampu, dan keluar dari apartemen. Di cermin lift, aku melihat pantulan wajahku sendiri. Usia 29 tahun. Kerutan halus di sudut mataku terlihat jelas. Garis senyumku juga lebih dalam dari tahun lalu. Wajahku tanpa riasan. Bibirku kering dan pecah-pecah. Rambutku hanya kuikat asal. Mungkin beginilah potret seorang wanita dalam kehidupan pernikahan. Tidak lagi berpikir untuk berdandan demi seseorang. Karena tidak ada lagi yang memperhatikannya.
Aku keluar dari gedung apartemen dan berdiri di persimpangan jalan. Aku sendiri tidak tahu mau kemana. Aku akan pergi ke kantornya. Pikiran itu tumbuh seperti benih di dalam kepalaku, dan aku tidak bisa menghentikannya. Aku tahu ini sia-sia. Mungkin dia memang benar-benar sedang lembur, dan kalaupun aku ke sana, aku tidak akan menemukan apa-apa. Tapi dorongan ini tidak bisa kutahan. Sebuah dorongan yang nyaris menyiksa diri sendiri. Aku ingin melihat dengan mata kepalaku sendiri, sesibuk apa pekerjaannya, sesibuk itukah hingga ia melupakan hari pernikahan kami. Kantornya berada di sebuah gedung perkantoran di kawasan SCBD. Dari rumah, hanya 20 menit dengan mobil. Naik taksi akan cepat sampai. Angin malam akhir September terasa nyaman, dan aku membuka jendela. Lampu-lampu neon kota mengalir ke belakang satu persatu. Dari radio taksi, terdengar sebuah lagu lawas. Kangen dari Dewa 19. Mendengarnya, tiba-tiba mataku terasa panas. Taksi berhenti di depan gedung kantornya. Aku membayar dan turun. Dinding kaca gedung itu memantulkan cahaya kota, membuatnya tampak seperti benda raksasa yang bersinar. Minimarket di lantai dasar masih buka, tapi Starbucks sudah tutup. Aku mendongak ke lantai 15, tempat kantornya berada. Lampunya masih menyala. Ada bayangan orang bergerak hilir mudik. Sepertinya dia memang sedang lembur. Apakah kecurigaanku hanyalah paranoia seorang wanita picik? Aku menghela napas dan hendak berbalik untuk pulang. Saat itulah, dua sosok keluar dari pintu putar. Yang berjalan di depan adalah seorang pria berjaket abu-abu gelap. Lengan kemejanya digulung hingga siku, dan ia sedang menatap layar ponsel di tangannya. Langkahnya lebar dan tubuhnya sedikit membungkuk, seolah sedang terburu-buru. Sosok yang bahkan bisa kugambar dengan mata tertutup. Bima. Suamiku. Di belakangnya, ada seorang wanita. Ia mengenakan gaun berwarna merah anggur, rambutnya yang panjang tergerai. Tubuhnya langsing, dan ia berjalan dengan langkah mantap di atas sepatu hak tingginya. Dengan langkah-langkah kecil, ia menyusul Bima, dan dengan sangat wajar, meletakkan tangannya di lengan pria itu. Ia menoleh ke samping, mengatakan sesuatu, lalu tersenyum sambil menyipitkan matanya. Bima tidak menepisnya. Bahkan tidak ada sedikit pun keraguan. Ia membiarkan wanita itu menggandeng lengannya, dan mereka berjalan berdampingan menuju sebuah SUV hitam yang terparkir di pinggir jalan. Dia membukakan pintu penumpang depan. Wanita itu masuk. Dia menutup pintu, berjalan memutar ke kursi pengemudi, menyalakan mesin, dan mobil itu pun bergabung dengan lalu lintas. Lampu belakangnya mengecil di kejauhan, lalu hilang di lampu merah. Semua itu terjadi tidak sampai 1 menit. Aku berdiri di seberang jalan, dalam bayang-bayang. Seperti patung, tak bisa bergerak sedikit pun. Angin bertiup kencang. Mataku terasa kering. Aku berkedip. Tidak ada air mata yang keluar. Hanya terasa dingin. Rasa dingin yang merembes dari lubuk hatiku. Seperti disiram sember air es di tengah musim dingin. Dingin yang membekukan dari ujung kepala sampai ujung kaki, hingga ke sumsum tulang. Siapa wanita itu? Wajahnya tidak terlihat jelas. Tapi gaun merah anggur itu, cara berjalannya, sikapnya yang seolah sudah biasa saat menggandeng lengan seorang pria, semua itu membekas di benakku. Dia bukan orang asing. Dia seseorang yang akrab bagi Bima. Mungkin, bahkan lebih dekat daripadaku. Secara mekanis, aku mengeluarkan ponsel dan mengirim pesan WhatsApp. Lagi di mana? Balasannya datang cepat. Hampir seketika. Masih di kantor. Rapat. Aku menatap 4 kata itu, dan sudut bibirku perlahan terangkat. Aku tidak tahu apakah itu sebuah senyuman. Mungkin. Senyum getir kelegaan karena tidak perlu lagi menduga-duga. Serpihan kaca itu akhirnya menembus sol sepatuku dan menusuk telapak kakiku. Ketika rasa sakit mencapai puncaknya, ia tidak lagi terasa sakit. Hanya mati rasa. Aku teringat noda lipstik 6 bulan lalu. Teringat jam pulangnya yang semakin malam. Teringat tatapannya yang berubah menjadi, "Oh, kamu masih di sini." Semua kepingan itu kini menyatu menjadi sebuah gambar utuh. Gambar yang begitu jelas dan kejam. Aku tidak naik taksi. Aku berjalan kaki pulang. Dari SCBD ke rumah, normalnya butuh 40 menit berjalan kaki. Aku butuh hampir 1 jam. Bukan karena aku tidak sanggup berjalan. Aku hanya tidak ingin cepat-cepat sampai di rumah itu. Tempat yang telah kami tinggali bersama selama 3 tahun. Hingga malam ini, tempat itu adalah rumah. Mulai malam ini, ia hanya akan menjadi sebuah ruangan. Di hari pernikahan kami, penghulu bertanya kepadanya, "Saudara Bima Prakoso,
bersediakah Anda menerima wanita ini sebagai istri Anda, dan berjanji untuk mencintai dan menghormatinya dalam suka dan duka, dalam keadaan sehat maupun sakit? Dia menatapku, matanya berbinar, dan berkata, saya bersedia. Video hari itu kusimpan di ponsel. Sesekali aku memutarnya kembali, merasakan kebahagiaan. Aku selalu berpikir, menikah dengannya adalah pilihan paling tepat dalam hidupku. Sekarang aku akhirnya mengerti. Terkadang, kata saya bersedia, hanyalah sebuah dialog dalam upacara pernikahan. Setelah dialog selesai, sandiwara pun berakhir. Setibanya di rumah, aku melakukan beberapa hal. Pertama, aku mengambil milai krep mangga dari kulkas dan membuangnya ke tempat sampah. Kedua, aku menyimpan foto kami berdua di nakas ke dalam laci, dengan posisi terbalik. Ketiga, aku membuka lemari dan mulai mengemasi barang-barangku. Lemari itu dibuat khusus. Sisi kiri untuk pakaiannya, sisi kanan untuk pakaianku. Pakaiannya lebih banyak. Kemejanya tersusun rapi berdasarkan gradasi warna, semua jasnya terbungkus sarung pelindung, dan dasi-dasinya tergantung di rak khusus. Bahkan kaus kakinya pun dipilah berdasarkan warna. Aku tahu semua detail ini. Karena akulah yang merapikannya. Aku mengeluarkan 2 koper terbesar, dan mulai memasukkan barang-barangku. Pakaian musim panas dan musim hujan, sepatu, produk perawatan kulit, buku-buku yang sering kubaca. Aku tidak benar-benar berniat pergi. Aku hanya ingin menunjukkan padanya bahwa rumah ini bisa tetap berjalan tanpaku. Dan aku pun bisa tetap hidup tanpanya. Tapi di tengah jalan, tanganku berhenti. Aku duduk di tepi tempat tidur, termangu untuk waktu yang lama. Apa yang sedang kulakukan? Apakah ini hanya gertakan, atau aku benar-benar ingin pergi? Jika dia pulang dan memberikan penjelasan bahwa itu semua salah paham, wanita itu hanya rekan kerja, dan dia menggandeng lengannya karena hampir jatuh, apakah aku akan percaya? Aku memejamkan mata, membayangkan kembali adegan wanita itu menggandeng lengannya. Langkah kakinya mantap. Tidak ada tanda-tanda akan jatuh. Bima pun terlihat biasa saja. Tidak ada ekspresi terkejut sama sekali. Ini bukan salah paham. Aku hanyalah seorang istri yang diselingkuhi, sebuah kisah yang paling klise. Seorang istri malang yang memergoki suaminya bersama wanita lain di malam hari jadi pernikahan mereka. Pukul 01.20, suara kunci diputar di pintu depan. Dia pulang. Suara sepatu dilepas, jeda sejenak. Suara pintu kamar mandi dibuka dan ditutup. Suara air mengalir. Semua adalah rutinitas kepulangannya yang sudah kukenal. Tapi malam ini, setiap suara terdengar mengganggu, seolah sedang membongkar mesin presisi, di mana setiap komponennya mengeluarkan bunyi peringatan. Kemudian, dia masuk ke kamar tidur. Langkah kakinya terhenti. Dia pasti sudah melihatnya. Koper dan kotak-kotak penyimpanan yang berjejer rapi di samping tempat tidur. Lemari yang terbuka lebar. Sisi kiri yang masih penuh sesak, dan sisi kanan yang hanya menyisakan beberapa gantungan baju kosong yang bergoyang sepi. Ini apa? Suaranya terdengar lelah, bingung, dan ada sedikit nada tegang. Aku bangkit dari sofa, di ruang keluarga, bersandar di kusen pintu kamar tidur, melipat tangan di dada, dan tersenyum. Aku tahu senyumku ini terlihat jelek. Sudut bibirku bergetar, dan mataku terasa panas. Tapi aku berusaha menahannya. Lagi beres-beres. Suaraku terdengar ringan, seolah sedang berkata, cuaca hari ini cerah, ya? Beres-beres untuk apa? Dia mengerutkan kening. Pandangannya beralih dari koper ke kotak penyimpanan, ke sisi kanan lemari yang kosong, lalu ke wajahku. Dia pasti belum pernah melihatku seperti ini. Tidak menangis, tidak menuntut penjelasan, bahkan tanpa emosi. Tenang seperti permukaan air danau yang mati. Oh, iya. Aku menarik napas dalam-dalam dan mengucapkan dialog yang sudah kulatih semalaman. Satu persatu kata, dengan jelas. Barang-barangmu sudah kukirim ke rumah mantan pacarmu. Udara membeku. Ekspresi wajahnya berubah dari bingung menjadi terkejut, lalu dari terkejut menjadi sesuatu yang lebih rumit. Rasa bersalah, tapi juga kepanikan. Kelelahan yang lebih dalam dari sekadar lelah bekerja. Dia membuka mulut, tapi tidak ada suara yang keluar, lalu menutupnya lagi. Jam dinding di ruang keluarga terus berdetak. Tik-tok, tik-tok. Setiap detiknya terasa seperti menginjak jantungku. Dia melangkah maju. Refleks, aku mundur selangkah. Dia berhenti. Menatapku, lalu berkata dengan suara yang agak serak, kamu sudah tahu? Tahu apa? Bahwa dia bersama wanita lain? Bahwa dia mengkhianati pernikahan kami? Bahwa dia seorang pembohong? 4 kata.
Hanya 4 kata itu sudah cukup. Tidak ada pembelaan, tidak ada penyangkalan, tidak ada kata salah paham atau dengarkan dulu penjelasanku. Yang dia katakan adalah, kamu sudah tahu? Topengku hancur seketika. Air mata mulai menetes. 1 tetes, lalu 1 tetes lagi. Seperti kalung mutiara yang putus, tak bisa berhenti. Bima, hari ini adalah hari jadi pernikahan kita yang ketiga, suaraku bergetar. 3 tahun lalu, kamu bilang akan menjagaku seumur hidup. Apa seumur hidup itu artinya cuma 3 tahun? 3 tahun untuk kembali ke mantan pacarmu? Dia terdiam lama sekali. Cukup lama hingga kupikir dia tidak akan menjawab. Lalu, dia mengucapkan kata-kata yang tidak kuduga. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Aku terpaku. Tidak seperti yang kamu pikirkan. Aku tertawa. Dengan air mata masih membasahi pipi. Lalu seperti apa? Dia menggandeng lenganmu keluar dari kantor, kamu membukakan pintu mobil untuknya, dia duduk di kursi penumpang depan. Bagian mana yang salah dari pikiranku? Lengannya? Bukan, tangannya, atau pintunya dia buka sendiri? Henning. Keheningan ini lebih menyakitkan daripada pembelaan apapun. Jika dia membantah, jika dia bilang aku terlalu sensitif, jika dia bilang wanita itu klien penting, setidaknya aku bisa membalas. Kami bisa bertengkar, melempar barang, meneriakkan semua kekesalan selama 3 tahun ini. Tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Hanya berdiri di depan pintu kamar, dengan 2 kancing atas kemejanya terbuka dan dasi yang longgar. Wajahnya terlihat lebih lelah daripadaku. Kelelahannya menusukku. Bukankah seharusnya aku yang lelah? Bukankah aku yang perlahan kehilangan diriku dalam pernikahan ini? Aku yang tidur sendirian saat dia pulang malam? Aku yang makan nasi rendang dingin di hari istimewa ini? Apa haknya untuk merasa lelah? Apa haknya untuk memasang wajah korban? Bima Prakoso. Aku memanggil nama lengkapnya. Suaraku kini sudah tenang. Setenang permukaan danau setelah badai berlalu. Aku tidak butuh penjelasan. Aku juga tidak akan memintanya. Kita sudah dewasa, ada hal-hal yang tidak perlu diucapkan pun kita sudah sama-sama mengerti. Aku kembali ke ruang keluarga, mengambil setumpuk kertas di atas meja kopi. Tulisan tanganku yang tergesa-gesa, dengan beberapa noda air mata yang membuatnya luntur. Aku menyodorkannya padanya. Dia menerimanya. Saat matanya tertuju pada kertas itu, pupil matanya menyusut drastis. Surat gugatan cerai. Tercetak dengan huruf tebal dan rata tengah di bagian atas lembar pertama. Aku mengunduh templatenya dari internet dan menambahkan beberapa syarat. Tidak ada sengketa harta. Kami tidak punya anak, apartemen ini adalah asetnya sebelum menikah. Mobil adalah asetku sebelum menikah. Tabungan tidak banyak, bisa dibagi 2. Dimulai dengan baik, diakhiri dengan baik. Kamu serius? Apa aku terlihat bercanda? Hanya karena kejadian malam ini. Kejadian malam ini? Aku mengulang kata-katanya. Rasanya pusing mendengar betapa naifnya kalimat itu. Bima, apa kamu menyebut ini kejadian malam ini? Lalu noda lipstik 6 bulan lalu itu apa? Kejadian kemarin malam? Lemburmu, jam pulangmu yang semakin malam, tatapanmu yang seolah berkata, oh, kamu masih di sini. Kalau semua itu digabungkan, kamu akan menyebutnya apa? Kejadian setahun terakhir? Dia terdiam. Aku merasa sangat menyedihkan. Di rumah yang sudah kutinggali selama 3 tahun ini, aku terdengar seperti sedang menyampaikan pembelaan terakhir di pengadilan, dengan suara bergetar, menuduh seseorang yang sudah tidak merasakan apa-apa lagi. Dia tidak peduli. Jika dia benar-benar peduli, dia tidak akan membiarkan semuanya sampai sejauh ini. Akan kutandatangani, katanya. Aku membeku. Akan kutandatangani, ulangnya. Dia meletakkan surat itu di atas meja rias, membuka laci meja, dan mengambil sebuah pulpen. Pulpen yang kuberikan padanya. Hadiah di ulang tahun pernikahan pertama kami. Di batangnya terukir tulisan, berjalan bersama, selamanya. Dia membuka tutupnya dan menuliskan namanya di surat cerai itu. Goresan demi goresan. Bima Prakoso. 4 suku kata yang ditulis dengan rapi, seperti dirinya yang selalu teratur. Tapi, bukankah yang dilakukannya malam ini adalah pelanggaran aturan terbesar? Melihatnya menandatangani, aku teringat hal lain. 3 tahun lalu, saat kami mendaftarkan pernikahan di kantor catatan sipil, dia juga yang menandatangani lebih dulu. Saat itu, profil wajahnya yang sedang memegang pulpen terlihat begitu tampan di bawah lampu neon kantor. Setelah selesai, dia mengangkat wajah, tersenyum, dan berbisik, Ibu Kirana Prakoso, mulai sekarang mohon bimbingannya, ya. Mulai sekarang.
Apakah panjangnya mulai sekarang itu bisa diukur dengan sebatang pulpen? Ini. Dia menyodorkan surat cerai itu padaku. Pulpen itu masih tergenggam di antara jari-jarinya. Periksa lagi. Kalau tidak ada masalah, besok kita urus. Saat menerimanya, ujung jariku menyentuh ujung jarinya. Jarinya terasa dingin. Di malam akhir September, jarinya lebih dingin dari jariku. Kesadaran itu membuat jantungku berdebar sesaat, tapi aku segera menepisnya. Dia sedang menunjukkan kelemahannya. Mencoba meluluhkanku dengan cara ini. Aku tidak akan tertipu lagi. Baiklah. Besok pagi jam 9, di depan kantor catatan sipil. Aku menyimpan surat cerai itu dan membungkuk untuk menarik gagang koper. Kamu mau pergi sekarang? Dia menatapku. Malam-malam begini, sendirian? Sendirian apa? Potongku. 3 tahun ini aku juga selalu sendirian. Kata-kata itu adalah pisau. Saat menusukannya, aku sendiri ikut terluka. Tapi aku tidak menoleh ke belakang. Aku menarik koperku, melintasi ruang keluarga, melewati pintu depan, dan membuka pintu. Lampu sensor koridor menyala, cahayanya yang temaram menerpa wajahku. Aku bisa merasakan tatapannya menusuk punggungku. Berat dan panas. Kirana. Dia memanggil namaku. Aku berhenti melangkah. Tidak menoleh. Keheningan yang panjang menyusul. Kupikir dia akan mengatakan sesuatu. Pembelaan, atau setidaknya ucapan hati-hati. Tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Keheningan itu menjadi dinding di antara kami, lebih tebal dari perang dingin manapun yang pernah kami alami selama 3 tahun ini. Aku melepaskan peganganku dari gagang pintu. Pintu tertutup secara otomatis. Sesaat sebelum tertutup, aku melihat wajahnya. Sekilas pandang terakhir. Ekspresi yang rumit, penyesalan, konflik batin, dan sesuatu yang tidak bisa kubaca. Tapi aku sudah tidak punya keinginan untuk menguraikannya lagi. Aku masuk ke lift. Dari lantai 18 ke lantai 1. Angka-angka turun satu persatu. Di lantai 11, lift berhenti dan pintu terbuka. Seorang perawat yang sepertinya baru pulang kerja malam masuk. Dia melihatku yang menarik koper di tengah malam, sempat terpaku, lalu seperti ingin mengatakan sesuatu tapi tidak jadi. Aku tersenyum padanya. Dia buru-buru membuang muka. Tiba di lantai 1, aku keluar dari lobi. Angin malam menyelinap masuk ke kerah bajuku. Ponselku berdering. Panggilan darinya. Kutolak. Berdering lagi. Kutolak lagi. Saat berdering untuk ketiga kalinya, aku mematikan dayanya. Aku menghentikan taksi di depan apartemen dan menyebutkan tujuanku. Bukan rumah orang tuaku. Pulang jam segini hanya akan membuat mereka kaget. Aku akan pergi ke tempat sahabatku, Rani. Dia tinggal di apartemen di kawasan Bintaro, sekitar 40 menit dari sini. Sebelum naik, aku mengirim pesan WhatsApp. Ran, ada masalah. Malam ini aku nginap di tempatmu, ya. Rani langsung membalas. Kode apartemen tahu, kan? Di kulkas ada makanan. Malam ini aku lagi jaga malam, jadi nggak di rumah. Dia selalu seperti itu. Tidak banyak bertanya, tidak mencoba menghakimi. Hanya memberikan bantuan yang paling praktis. Sejak menjadi teman sebangku di SMP, sudah 15 tahun. Dia tahu sisi terburukku, juga sisi terbaikku. Malam ini, aku akan menunjukkan padanya sisi paling putus asaku. Jika aku mau menunjukkannya. Taksi masuk ke jalan tol. Pemandangan malam mengalir di luar jendela. Lampu neon, lampu jalan, lampu mobil dari arah berlawanan. Cahaya dan cahaya saling bersilangan, menjadi gumpalan warna yang kabur. Aku teringat apa yang pernah Bima katakan dulu. Dia suka menyetir di malam hari bersamaku di kota ini. Katanya, semua lampu menyala, seperti bintang-bintang yang turun ke bumi. Saat itu aku bertanya, lagi mikirin apa? Dia menjawab, mikirin kamu, lah. Saat itu aku tertawa. Kupikir dia adalah orang yang paling manis sedunia. Kalau dipikir-pikir sekarang, mungkin kata-katanya itu benar. Hanya saja, aku tidak tahu kamu yang ada di pikirannya itu siapa. Aku tiba di apartemen Rani. Membuka kunci otomatis, menyeret koper, dan masuk ke dalam. Aku merebahkan diri di sofa. Lembut dan beraroma lavender. Aroma terapi yang selalu ia gunakan. Aku memejamkan mata. Kepalaku penuh dengan rekaman kejadian malam ini. Adegan wanita itu menggandeng lengan Bima, adegan dia membukakan pintu mobil, adegan dia menandatangani surat cerai. Berapa kali pun diputar ulang, hatiku tetap sakit. Di akhir rasa sakit itu, aku tidak bisa lagi membedakan apakah ini nyata atau mimpi buruk. Aku menyalakan ponsel.
Ada beberapa pesan dari Rani. Di lemari ruang keluarga ada selimut. Di dapur ada mie instan, makan aja kalau lapar. Besok jam 8 pagi aku selesai jaga, nanti aku beliin sarapan. Dan ada satu pesan dari Bima. 5 kata. Kalau sudah sampai, kabari. Aku menatapnya lama, lalu mengetik 2 kata. Sudah sampai. Begitu menekan tombol kirim, aku menyesal. Kenapa aku harus membalas? Kenapa aku peduli apakah dia khawatir atau tidak? Dia sudah tidak peduli padaku lagi. Kenapa aku peduli? Apakah dia tahu aku sudah sampai dengan selamat atau tidak? Tapi jari-jariku lebih cepat dari kepalaku. Pesan itu sudah terkirim. Tidak ada balasan darinya. Aku membuka sofa bed dan menyelimuti diriku. Tubuhku sangat lelah, tapi kepalaku terasa jernih seperti direndam air es. Aku bahkan tidak bisa membalikkan badan, hanya bisa menatap langit-langit. Lampu gantung dengan kap kaca berbentuk tetesan air dan bola lampu pijar berwarna oranye. Pilihan Rani sendiri. Dia pernah bilang, kalau menyalakan lampu ini saat sendirian, rasanya seperti ada yang menemani. Apakah bukan hanya aku yang takut akan kesepian? Tapi Bima. Sepertinya dia tidak takut. Dia kan sudah punya pasangan baru. Larasati Wijaya. Wanita yang belum pernah kutemui, tapi sudah kubenci sampai ke tulang sumsum. Suatu hari nanti, dia akan pindah ke rumah kami, menggunakan meja riasku, memakai sandalku, dan tidur di tempatku. Membayangkannya saja sudah membuatku mual. Aku berlari ke kamar mandi dan berlutut di depan toilet. Tidak ada yang keluar. Hanya air mata dan ingus yang mengalir. Pukul 03.042. Aku mengetik pesan untuk Rani. Aku mau cerai. Kutik, lalu kuhapus. Kuubah menjadi, aku akan cerai. Kuhapus lagi. Kuubah menjadi, aku berencana untuk cerai. Akhirnya, aku tidak mengirim apa-apa dan mematikan layar ponsel. Apapun yang kukatakan akan terasa berlebihan. Keputusan sudah dibuat. Tinggal melaksanakannya. Keesokan paginya, pukul 07.30, aku terbangun karena suara berisik dari dapur. Saat kubuka mata, Rani sudah berdiri di dapur, masih mengenakan seragam perawatnya. Rambutnya masih terikat rapi, kakinya beralas sandal rumah. Dia sedang memasak telur mata sapi. Sadar aku sudah bangun, dia menoleh, menatapku dari atas ke bawah selama 2 detik, lalu berkata, riasan matamu luntur semua, kayak panda. Aku menyentuh wajahku. Ada noda maskara hitam pekat di kuku. Semalam aku lupa membersihkan riasan. Area sekitar mataku hitam legam, berantakan. Cuci muka sana. Habis sarapan, aku antar ke kantor catatan sipil. Aku tertegun. Kok kamu tahu? Nggak perlu mikir juga tahu, katanya sambil membalik telur mata sapi. Yang bisa bikin kamu nangis sampai kayak gitu cuma Bima, kan? Tanpa berkata apa-apa, aku berjalan ke kamar mandi. Aku membasuh wajah dengan air dingin. Terasa meresap ke pori-pori, membuat kepalaku sedikit lebih jernih. Cerminan diriku di cermin benar-benar mengerikan. Mataku bengkak hingga menjadi garis tipis, bibirku kering dan mengelupas, dan wajahku pucat pasi. Kalau aku pergi ke kantor catatan sipil dengan wajah seperti ini, orang akan mengira aku dipaksa bercerai. Aku menghela napas dan meminjam peralatan rias Rani. Pelembab, concealer, bedak. Selapis demi selapis, aku menutupi jejak kesedihanku. Terakhir, lipstik berwarna rose beige. Setidaknya wajahku terlihat sedikit lebih segar. Rani bersandar di pintu kamar mandi, memperhatikanku merias wajah. Hei, lihat dirimu dandan. Kayak orang mau pergi ke pemakaman. Memang mau ke pemakaman, kataku sambil menutup kotak bedak. Pemakaman pernikahan yang sudah berjalan 3 tahun. Sarapan kami sederhana. Telur mata sapi, roti panggang, dan susu. Setelah 2 suap, tanganku berhenti. Rasanya seperti ada yang mencekik tenggorokanku, apapun yang masuk pasti akan kumuntahkan. Rani tidak memaksaku. Dia hanya menyodorkan segelas susu. Setidaknya minum ini. Malu kan kalau pingsan di depan kantor catatan sipil. Aku meminum beberapa teguk, berganti pakaian, dan kami berangkat. Di dalam mobil menuju kantor catatan sipil, radio memutar sebuah lagu. Andai aku bisa dari Chrisye. Sambil bersandar di jendela dan menatap pemandangan di luar, aku teringat. Hari kami mendaftarkan pernikahan, kami juga melewati jalan ini. Hari itu, aku mengenakan gaun putih, rambutku ditata keriting, dan aku menghabiskan 2 jam untuk merias wajah. Di kursi penumpang, aku terus-menerus memoles ulang lipstikku. Dia yang sedang menyetir terus tertawa. Dandan terus, katanya.
Aku menjawab, kan ini hari terakhir jadi lajang. Harus tampil cantik, dong. Dia berkata, mulai sekarang kamu istriku. Di mataku, kamu akan selalu jadi yang paling cantik. Mobil berhenti di area parkir kantor catatan sipil. Aku tidak beranjak dari mobil. Melalui kaca jendela, aku bisa melihat pintu masuk itu. 3 tahun lalu, aku masuk dari sana, membawa akta kelahiran, KTP, dan harapan akan masa depan. Hari ini, aku akan masuk lagi. Membawa surat gugatan cerai dan hati yang hancur. Mau kutemani masuk? Tanya Rani. Aku menggeleng. Gak apa-apa. Aku bisa sendiri. Aku membuka pintu mobil, menarik napas dalam-dalam, dan berjalan menuju pintu masuk. Saat menaiki tangga, aku melihat sosok yang kukenal berdiri di puncak tangga. Kemeja biru muda dan celana bahan gelap, rambutnya tertata rapi, dan di tangannya ada sebuah map bening. Bima. Dia sudah datang. Dia tiba lebih dulu dariku. Dia melihatku, dan matanya sedikit terbelalak. Mungkin karena aku merias wajah. Biasanya aku tampil apa adanya di depannya, dan hanya berdandan jika kami akan pergi ke acara penting. Ironis, berdandan untuk sebuah perceraian. Ayo, kataku. Suaraku terdengar biasa, seperti menyapa teman. Dia tidak bergerak. Hanya berdiri di puncak tangga, menatapku dari atas. Matanya dalam, ekspresinya sulit dibaca. Dia seperti ingin mengatakan sesuatu, membuka mulutnya, tapi akhirnya yang keluar hanya satu kata, ya. Kami masuk berdua. Lobi masih sepi. Di sebelah kiri adalah loket pendaftaran pernikahan, sepasang muda-mudi sedang mengisi formulir. Gadis itu tertawa bahagia, dan pasangannya mengambil foto. Di sebelah kanan adalah loket pendaftaran perceraian. Sepi. Hanya ada seorang wanita parubaya, yang sedang menyeka matanya. Petugas di loket, seorang wanita berusia 40-an, melihat berkas kami, lalu menatap wajah kami bergantian. Mungkin dia sedang mencoba menilai apakah ini perceraian yang impulsif. Bapak dan Ibu, apakah benar-benar yakin mau bercerai? Kalau berkenan, silakan duduk di sana dulu, bicara baik-baik. Iya, kataku. Pada saat yang sama, Bima berkata, bisa tunggu sebentar. Kami bicara bersamaan, dan berhenti bersamaan. Petugas itu menatap Bima, lalu menatapku, dan dengan ketenangan yang khas orang berpengalaman, berkata, jadi yang mana? Silakan diputuskan berdua. Aku menatap Bima. Maksudmu apa? Dia terdiam beberapa detik, lalu menyodorkan map bening yang dipegangnya kepadaku. Aku mau kamu lihat ini dulu. Aku tidak menerimanya. Aku menatapnya tajam. Bima, apa maumu? Semalam kamu sudah tanda tangan, hari ini mau membatalkannya. Bukan membatalkan, suaranya sangat pelan, seolah hanya untukku. Aku hanya ingin kamu melihat ini dulu sebelum memutuskan. Petugas itu, seolah mengerti, berkata, silakan duduk di sana. Kalau sudah sepakat, silakan kembali ke sini. Aku membawa map itu dan duduk di kursi di sudut lobi. Bima duduk di sebelahku, dengan jarak 1 kursi. Aku membuka map itu dan mengeluarkan isinya. Laporan medis. Halaman pertama adalah sampulnya. Nama sebuah rumah sakit universitas ternama di Jakarta tercetak di sana. Aku membaliknya. Mataku tertuju pada bagian diagnosis, dan jari-jariku menegang. Adenokarsinoma gaster, kanker lambung, stadium 2 diatizi. Nama pasien. Bima Prakoso. Tanggal. 2 bulan yang lalu. Sesuatu meledak di dalam kepalaku. Suara, cahaya, aroma, semuanya lenyap. Hanya tulisan hitam itu yang membekas di retinaku. Terbakar seperti malam yang hangus. Kanker lambung. Bima Prakoso. 2 bulan yang lalu. Secara mekanis, aku membalik ke halaman berikutnya. Salinan surat persetujuan operasi, ada tanda tangan Bima di sana. Halaman berikutnya, protokol kemoterapi. Penuh dengan istilah medis yang tidak kumengerti, tapi setiap hurufnya menusuk mataku seperti jarum. Kenapa? Suaraku bergetar. Seluruh tubuhku gemetar. Map itu terlepas dari tanganku, dan kertas-kertasnya berserakan di lantai. Kenapa kamu diam saja? Dia tidak menjawab. Dia berjongkok dan memunguti kertas-kertas di lantai, satu persatu. Gerakannya sangat lambat. Seperti gerakan pria tua berusia 70 tahun. Saat memungut lembar terakhir, dia berhenti, mengangkat wajahnya, dan menatapku. Karena aku tidak mau menyusahkanmu. Karena aku tidak mau menyusahkanmu. Kata-kata itu meledak di kepalaku, dan setelahnya, semuanya kosong. Bukan haru, bukan kasihan. Perasaan yang lebih rumit dari amarah.
Rasanya seperti didorong dari tebing, dan saat jatuh, aku melihat ada pohon tumbuh di dinding tebing. Kupikir aku bisa meraihnya, tapi saat tanganku terulur, ternyata itu hanyalah sebuah lukisan. Jadi, cara yang kamu pilih adalah apa? Suaraku sendiri terdengar asing, sedingin pagar besi di musim hujan. Selingkuh? Tidak pulang malam? Membuatku menebak-nebak dan menderita selama 2 bulan? Bima, apa kamu sudah gila? Orang-orang di lobi menoleh ke arah kami. Aku tidak peduli. Aku tidak pernah menggunakan kata-kata kasar di depan umum. Hari ini adalah yang pertama. Tapi aku merasa berhak. Pernikahan yang kubangun selama 3 tahun ini ternyata hanyalah sebuah sandiwara yang dirancang dengan cermat. Bukan untuk menipu uang atau perasaan, tapi sandiwara untuk membuatku membencinya. Dia mengeluarkan tisu dari sakunya, menarik selembar, dan menyodorkannya padaku. Saat itulah, aku sadar wajahku sudah basah oleh air mata. Riasan yang kupakai tadi pagi sudah luntur semua, maskara meleleh seperti tinta yang ditumpahkan ke air. Jangan menangis, katanya dengan suara pelan. Jangan menangis. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Bima, kamu mau aku bagaimana? Berterima kasih? Terima kasih sudah memutuskan segalanya untukku, atau aku harus menangis sambil bilang, penyakitmu tidak penting. Aku akan selalu di sisimu? Apa yang kamu harapkan dariku? Keheningan yang panjang. Kupikir dia akan menjawab segalanya dengan keheningan. Lalu, dia mengucapkan satu kalimat yang membuatku semakin hancur. Aku ingin kamu membenciku. Aku ingin kamu membenciku. Dengan begitu, saat kita berpisah, kamu tidak akan terlalu sedih. Suaranya datar, seolah sedang menyatakan fakta yang tidak ada hubungannya dengan dirinya. Saat didiagnosis, kondisinya sudah di antara stadium 2 dan 3. Dokter bilang tingkat kesembuhannya sekitar 60%. 60% itu bukan 100%. Aku memikirkan kemungkinan terburuk. Kalau aku tidak sembuh, aku ingin kamu sudah membenciku. Aku tidak mau kamu menghabiskan hidupmu meratapi orang yang sudah meninggal. Jadi Larasati Wijaya. Kamu menggunakan dia untuk sandiwara ini? Bagaimana aku bisa mengucapkan nama itu, aku sendiri tidak tahu. Ujung lidahku terasa pahit. Dia menggeleng. Dia bukan bagian dari sandiwara. Rasanya seperti disiram air es. Tadi aku berpikir semua teka-teki sudah terpecahkan. Dia sakit. Dia ingin menjauhkanku. Jadi dia meminta wanita itu berpura-pura menjadi selingkuhannya. Klise dan sederhana, tapi setidaknya logis. Tapi dia bilang, dia bukan bagian dari sandiwara. Lalu apa? Dia dokter yang menanganiku. Lobi menjadi hening. Bahkan wanita parubaya yang tadi menyeka matanya pun berhenti. Dokter Larasati Wijaya. Dokter spesialis gastroenterologi. Dokter yang menanganiku di rumah sakit. Dia mengatakannya seperti sedang membacakan riwayat hidup. Dia bukan siapa-siapa. Aku memang pernah bilang cinta pertamaku namanya Larasati, tapi itu bohong. Cinta pertamaku teman sekelas waktu SMA, namanya beda jauh. Kami pacaran cuma sebulan. Putus karena katanya aku terlalu pendiam dan membosankan. Aku hanya bisa ternganga, tidak bisa bersuara. 2 bulan ini, aku sudah menjalani kemoterapi 3 kali. Setiap kali, aku harus rawat inap selama 3 hari. Aku bilang padamu aku ada perjalanan dinas, sebenarnya aku di rumah sakit. Suaranya mulai bergetar. Sesuatu yang belum pernah kulihat. 3 tahun lalu, saat mengucapkan janji pernikahan, matanya memang memerah, tapi tidak ada air mata yang jatuh. Saat nenekku meninggal, dia memelukku dan matanya juga memerah, tapi tidak menangis. Dia adalah tipe orang yang menelan semua emosinya dan mengubahnya menjadi keheningan. Noda lipstik itu dari istri pasien di sebelah tempat tidurku. Ibu-ibu usia 50-an, rambutnya dicat merah dan tidak sengaja menyentuh kerahku. Warnanya mirip lipstik. Waktu itu aku mau jelaskan, tapi tidak bisa. Pandanganku mulai gelap. Rasa mual dari dalam perutku semakin kuat. Bukan mual karena fakta bahwa dia sakit. Tapi mual karena semua yang telah kulakukan selama 2 bulan ini. Cacian yang berulang kali kulontarkan padanya dalam hati, kecurigaan di tengah malam, bahkan semalam aku sempat berpikir untuk memeriksa riwayat teleponnya, menyewa detektif, atau mengambil bagian harta yang lebih besar saat bercerai. Semua asumsi keji itu kini menjadi pisau yang menusukku kembali, satu persatu. Malam itu, yang kamu lihat memang Dokter Larasati, lanjutnya. Dia memegang lenganku karena aku baru selesai kemoterapi ketiga dan tidak bisa berjalan lurus. Dia membantuku agar tidak jatuh.
Dia mengantarku pulang karena mobilku ada di rumah sakit dan arah pulang kami sebagian sama. Kirana, menurutmu pasien yang baru selesai kemoterapi bisa menyetir mobil? Saat kata terakhir itu jatuh, aku merosot di kursi. Aku membayangkan kembali adegan di depan kantornya semalam. Wanita itu memegang lengannya, dan dia berjalan perlahan. Langkahnya berat. Saat itu kupikir itu adalah kemesraan sepasang kekasih. Sekarang aku sadar, itu adalah pemandangan seorang pasien yang dipapah. Aku teringat gerakannya yang kaku saat membungkuk sebelum masuk mobil. Kupikir itu adalah sikap seorang pria sejati yang membukakan pintu untuk seorang wanita. Sekarang aku tahu. Pinggangnya tidak bisa ditekuk. Aku teringat jari-jarinya yang dingin saat menandatangani surat cerai. Teringat dia memakai jaket tebal hari ini, padahal baru akhir September. Teringat ada sesuatu yang berkilau di matanya saat dia berkata, "Aku ingin kamu membenciku." Apa yang telah kulakukan? Aku mengunduh templat surat cerai. Memaksanya menandatangani dengan pulpen yang berukir berjalan bersama, selamanya. Pergi meninggalkannya dengan koper di malam hari, saat dia baru saja selesai kemoterapi. Membuang milek krep mangga yang dia belikan. Apa yang telah kulakukan? Kirana. Dia memanggil namaku dan menyodorkan tisu sekali lagi. Saat itulah aku sadar wajahku sudah basah kuyup. Riasan tadi pagi sudah hancur total, maskara meleleh hingga ke pipi. Jangan bilang, jangan menangis, kataku. Aku tiba-tiba berdiri. Kursi bergeser di atas lantai marmer, menimbulkan suara yang memekakkan telinga. Petugas dan pasangan muda itu menoleh. Aku tidak peduli tatapan siapapun. Aku berjalan ke depan Bima, berjongkok, dan menangkup wajahnya dengan kedua tanganku. Wajahnya terasa lebih tirus dari yang kubayangkan. Tulang pipinya menonjol, dagunya runcing, dan cekungan matanya dalam. Bagaimana bisa dia menjadi sekurus ini dalam 2 bulan, dan aku, istrinya yang tidur di sebelahnya setiap hari, tidak menyadarinya? Kamu kurusan, kataku. Dia memalingkan wajah, mencoba melepaskan tanganku. Dia tidak ingin disentuh. Sikap itu lebih menyakitkan dari kata-kata apapun. Kirana, surat cerai sudah ditandatangani. Kamu sudah tanda tangan? Kalau sudah, ayo kita serahkan. Jangan ditunda-tunda lagi. Aku mengabaikan kata-katanya dan berjalan ke arah petugas loket. Maaf, Bu. Kami tidak jadi cerai. Ibu petugas itu menatapku, lalu tersenyum seolah berkata, sudah kuduga. Dengan nada bicara yang santai, dia berkata, oh, begitu. Ya sudah, pulang saja, aku rakur lagi, ya. Jangan sering-sering ke sini, Pamali. Bima berdiri dengan cepat. Siapa bilang tidak jadi? Suaranya keras, menggema di seluruh lobi. Wanita paruh baya yang tadi menyeka matanya sampai terlonjak kaget. Ibu petugas itu mengerutkan kening. Mas, jangan teriak-teriak. Istrinya bilang tidak jadi, ya tidak bisa dipaksa. Bima menarik napas dalam-dalam, seolah menahan sesuatu. Lalu dia menghadapku dan berkata dengan penekanan di setiap kata. Kirana. Kita. Serahkan. Surat. Cerai. Ini. Aku menatap matanya. Mata yang dulu paling kusukai, yang akan berbentuk bulan sabit saat dia tersenyum. Sekarang mata itu merah dan terlihat sangat lelah. Di dalam matanya, aku melihat ketakutan. Bukan takut akan kematian. Takut padaku. Dia takut aku akan tetap di sisinya. Dia takut aku akan melihatnya semakin kurus dari hari ke hari karena penyakit. Dia takut aku akan menanggung penderitaan yang seharusnya tidak perlu kutanggung. Selama 2 bulan, dia merencanakan perselingkuhan ini. Membuatku curiga, membenci, dan akhirnya mengajukan cerai sendiri. Dia bahkan mengarang nama Larasati Wijaya. Nama yang sengaja dia sebutkan agar aku mencarinya, dan karena tidak akan kutemukan, aku akan semakin curiga. Dia sudah memperhitungkan semua reaksiku. Apa yang akan kulakukan jika melihatnya bersama wanita lain? Dia sudah memperhitungkan segalanya, hingga aku sendiri yang akan meminta cerai. Hanya satu yang salah perhitungan. Bima, dengarkan aku baik-baik. Ada 3 hal yang ingin kusampaikan. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menstabilkan suaraku. Aku mengangkat 1 jari. Pertama, di hari pernikahan kita, penghulu bertanya padamu, kan? Bersediakah Anda? Dalam suka dan duka, dalam keadaan sehat maupun sakit. Hari itu, aku yang ditanya, jadi aku tidak mengucapkan kata-kata yang sama. Tapi jawabanku sama. Saya bersedia. Aku mengangkat jari kedua. Kedua.
Apa yang kamu tanggung sendirian selama 2 bulan ini, mungkin kamu pikir kamu sedang melindungiku. Tapi bagiku, itu adalah hal paling kejam yang pernah kamu lakukan. Di saat aku paling membutuhkanmu, kamu justru membuatku curiga dan membencimu. Dendam ini akan kuingat lama. Jadi, hiduplah. Hiduplah sampai hari di mana aku memaafkanmu. Aku mengangkat jari ketiga. Ketiga. Mile krepe mangga itu, lain kali kamu beli sendiri. Kalau pesan lewat ojek online, mereka sering salah toko. Yang kemarin datang itu krimnya nabati, tidak enak. Hening selama beberapa detik. Lalu, Bima tertawa. Saat tertawa, kerutan di sudut matanya terlihat, dan karena kurus, tulang pipinya yang tinggi membuat senyumnya terlihat aneh. Tapi itu adalah tawa pertamanya yang tulus dalam 2 bulan ini. Bukan tawa formalitas atau basa-basi. Tawa yang keluar dari lubuk hatinya. Baiklah, katanya. Bukan baiklah. Utangmu padaku banyak sekali. Aku berdiri dan menariknya dari kursi. Tubuhnya terasa jauh lebih ringan dari sebelumnya. Tarikanku terasa aneh. Dulu, meski ku tarik, dia tidak akan bergeming. Pertama, kita ke rumah sakit. Infusmu hari ini belum selesai, kan? Matanya terbelalak. Bagaimana kamu tahu? Saat memakai sepatu tadi, kaki kirimu 3 detik lebih lambat dari kaki kanan. Pasien kemoterapi biasanya kakinya bengkak, jadi butuh waktu lebih lama untuk memakai sepatu, kataku. Bima, istrimu tidak sebodoh itu, jangan meremehkannya. Saat kami keluar dari kantor catatan sipil, sinar matahari terasa hangat. Cahaya matahari akhir September sudah lembut, terasa nyaman di wajah. Saat menarik napas dalam-dalam, aroma bunga Kamboja memenuhi rongga hidung. Semalam, aroma ini terasa berat. Hari ini, entah kenapa, terasa menenangkan. Mungkin karena hatiku sudah berubah. Mobil Rani masih terparkir. Dia menjulurkan kepala dari jendela, dan matanya nyaris keluar saat melihat aku dan Bima keluar sambil bergandengan tangan. Mulutnya membuka dan menutup, mungkin sedang mencoba mencerna perubahan drastis ini. Aku mengetuk kaca jendelanya. Kamu pulang duluan saja. Aku antar dia ke rumah sakit. Nggak jadi cerai? Rahang Rani masih belum kembali ke posisi semula. Nggak jadi, kataku. Dia cuma sakit sedikit, tapi gayanya lebay kayak di sinetron. Di sebelahku, Bima tidak mengatakan apa-apa, tapi genggaman tangannya sedikit mengerat. Rani menatap kami bergantian, lalu kemap bening di tanganku, dan sepertinya dia mengerti sesuatu. Dia tidak banyak bertanya, hanya berkata, "Oke. Kalau ada apa-apa, telepon. HP-ku nyala 24 jam. Cepat pulang tidur, semalam kamu jaga, kan?" Setelah mobil Rani pergi, aku membawa Bima ke pinggir jalan. Saat hendak menghentikan taksi, dia berhenti melangkah. Aku menoleh. Dia sedang menatap pohon Kamboja di depan kantor catatan sipil. Ingat tidak? Waktu kita daftar nikah, Kamboja di depan juga lagi mekar. Kamu bilang suka baunya, dan minta setiap tahun diajak ke sini untuk melihatnya. Suaranya sangat pelan. Aku sempat berpikir, mungkin tahun ini tidak bisa melihatnya lagi. Dadaku terasa sesak, tapi aku tidak menunjukkannya di wajah. Aku berjingkat dan mematahkan setangkai kecil bunga. Kelopak-kelopak kecilnya jatuh di ujung jariku. Aku menyelipkannya di saku kemejanya. Sekarang kamu bisa membawa Kamboja kemana-mana. Dimanapun, baunya akan tercium. Tahun depan, di waktu yang sama, kita kesini lagi, ya, kataku. Bima, jangan coba-coba menyingkirkanku dengan cara seperti ini lagi. Baiklah. Dia mendekatkan wajahnya ke bunga di sakunya, menghirup aromanya, lalu menatapku. Kirana, maaf. Maaf untuk apa? Maaf sudah membuatmu menangis. Ibu jarinya dengan lembut menyeka sisa jejak air mata di sudut mataku. Aku tidak akan membuatmu menangis lagi. Aku janji. Sembuh dulu, baru bicara, kataku. Kami naik taksi. Bima bersandar di kursi dan memejamkan mata. Wajahnya pucat. Ada bekas air di bibirnya. Aku mengulurkan tangan dan sedikit melonggarkan sabuk pengamannya agar tidak menekan perutnya. Dia merasakan gerakanku, membuka matanya, menatapku sejenak, lalu memejamkannya lagi. Sopir taksi bertanya, "Kemana, Pak, Bu?" "Rumah sakit universitas, Pak." Mobil mulai bergerak. Pemandangan kota mengalir ke belakang. Tiba-tiba aku teringat. Berdeham. Larasati Wijaya itu, sebenarnya siapa? Dia membuka matanya dan menoleh. Ekspresinya sedikit aneh. Masih dipikirkan? Aku cuma mau memastikan dia benar-benar bukan mantan pacarmu. Ada jeda sejenak, bukan?
Cinta pertamaku teman sekelas SMA, bukan Larasati, putus sebulan. Katanya aku terlalu pendiam. Lalu kenapa kamu pakai nama itu? Namamu kan ada Kirana, nya. Larasati Wijaya. Nama belakangnya Wijaya. Aku pikir kedengarannya serasi, seperti takdir. Supaya waktu kamu cari, kamu pikir itu nama yang punya hubungan khusus dan jadi semakin curiga. Aku menatapnya selama 3 detik, menarik napas dalam-dalam, dan melakukan sesuatu yang sudah lama ingin kulakukan. Aku mengulurkan tangan dan mencubit daun telinganya. Bima, kamu benar-benar sudah gila, ya? Demi membuatku percaya kamu selingkuh. Kamu merancang detail sampai seperti ini? Aduh, sakit. Dia mengerutkan kening tapi tidak menghindar. Waktu itu kepalaku pusing karena kemoterapi. Jangan galak-galak sama orang sakit. Tadi di kantor catatan sipil siapa yang bilang, aku bukan orang sakit, aku suamimu? Pak sopir, melihat interaksi kami dari kaca spion, menggelengkan kepala sambil tersenyum. Dari luar jendela, aroma bunga Kamboja masuk terbawa angin. Tangan Bima. Entah sejak kapan, sudah menggenggam tanganku. Jarinya masih dingin, tapi kali ini aku tidak merasa kedinginan. Gedung rawat inap rumah sakit berada di bagian paling belakang kompleks, harus melewati jalan panjang yang dinaungi pohon-pohon rindang. Daun-daun di akhir September belum sepenuhnya menguning, dan cahaya matahari yang menerobos dedaunan masih menciptakan pola-pola di tanah. Bima berjalan perlahan, dan aku menyesuaikan langkahku. Bayangan kami memanjang dan menyatu. Sejak kapan kamu merasa ada yang aneh dengan tubuhmu? Tanyanya. Aku tahu apa yang dia tanyakan. Aku berpikir sejenak, lalu menjawab. Sekitar 6 bulan lalu, mungkin? Lemburmu makin sering, pulangnya makin malam. Aku kira kamu selingkuh. Jadi semalam kamu datang untuk memergokiku? Jangan bilang begitu. Aku hanya datang untuk memastikan. Memastikan apa? Memastikan apakah aku harus benar-benar membencimu atau tidak. Genggaman tangannya sedikit mengerat. Lift di gedung rawat inap berjalan lambat, berhenti di setiap lantai. Saat kami tiba di lantai 7, hari sudah lewat pukul 2 siang. Koridor sepi, sesekali perawat lewat mendorong troli. Roda-rodanya menimbulkan suara kecil di lantai. Kamar rawatnya adalah kamar untuk 3 orang, dan tempat tidurnya di dekat jendela. 2 pasien lainnya sedang tidak ada, mungkin sedang menjalani pemeriksaan. Di meja samping tempat tidurnya ada termos dan sekotak biskuit yang belum dibuka. Selimutnya terlipat rapi, dan bantalnya disandarkan. Selama dirawat, siapa yang bawakan makanan? Aku membantunya duduk di tempat tidur dan berjongkok untuk melepaskan tali sepatunya. Makan di kantin rumah sakit, katanya sambil menatap puncak kepalaku. Rasanya hambar, tapi lumayan. Sehabis kemoterapi kan harusnya makan bubur. Di kantin ada bubur? Ada. Aku merapikan sepatunya dan berdiri. Laci di meja samping tempat tidurnya setengah terbuka, dan aku bisa melihat map bening di dalamnya. Aku menariknya. Setumpuk tebal rekam medis dan laporan hasil lab. Aku duduk di tepi tempat tidur dan membaliknya lembar demi lembar. Lembar pertama adalah laporan endoskopi 2 bulan lalu. Ditemukan lesi ulceratif irreguler di korpus lambung. Rapuh dan mudah berdarah. Semua hurufnya bisa kubaca, tapi saat dirangkai, semuanya menjadi pisau. Aku membuka halaman patologi. Kertas putih dengan tulisan hitam. Adenokarsinoma, diferensiasi sedang. Aku meletakkan laporan itu dan menarik napas dalam-dalam 3 kali. Menahan tangis. Aku tidak boleh menangis. Semakin aku menangis, semakin dia akan merasa pilihannya benar. Sudah berapa kali kemoterapi? Siang ini yang ketiga. Efek sampingnya parah? Lumayan. Dia berhenti sejenak. Muntah sekali. Minum obat mual, terus reda. Aku menatapnya. Dia menghindari tatapanku. Aku tahu dia bohong. Orang yang tidak bisa berjalan lurus tanpa dipapah, yang tidak bisa membungkukkan badan untuk membuka pintu mobil, yang butuh 3 detik lebih lama untuk memakai sepatu, tidak mungkin lumayan. Tapi aku tidak membongkarnya. Jika ku bongkar, dia hanya akan merasa lebih menyedihkan. Dokter utamanya siapa? Aku mengganti topik. Profesor Hartono, Wakil Kepala Departemen Bedah Digestif. Dokter Larasati itu dokter penanggung jawab pasien di bawahnya. Dia menyebut nama Larasati Wijaya tanpa rasa canggung sedikitpun. Dokter yang baik, hebat juga. Ada yang perlu kubantu? Bicara dengan dokter? Mengurus administrasi? Dia terdiam beberapa detik, lalu berkata, kamu pulang dulu saja. Barang-barangmu masih di mobil, kan?
Koper juga belum dibongkar. Pulang, istirahat. Aku tidak akan pulang. Kirana. Bima. Aku mengambil termos di meja, membuka tutupnya, dan mencium baunya. Air putih. Sudah dingin. Sekali lagi kamu suruh aku pulang, aku akan cabut jarum infus ini. Dia membuka mulut, lalu menutupnya lagi. Aku menekan tombol panggilan perawat. Tak lama, seorang perawat datang. Wanita muda berwajah bulat, di papan namanya tertulis Suster Rina. Ada yang bisa dibantu? Dia menatap Bima, lalu menatapku. Ini istri saya, Bima memperkenalkanku. Suaranya pelan. Mulai malam ini, saya mau menemani di sini. Bisa disiapkan? Suster Rina menatapku dari atas ke bawah. Pandangannya berhenti selama 2 detik pada riasanku yang luntur, tapi sebagai seorang profesional, dia tidak berkomentar apa-apa dan mengangguk. Baik, Bu. Nanti saya bawakan tempat tidur lipat. Untuk pendamping, mohon mendaftar di resepsionis, ya. Saat dia hendak pergi, aku menyusulnya. Maaf, Sus, apa sore ini masih ada jadwal tindakan? Pak Bima kemoterapinya hari ini sudah selesai. Hanya observasi, nanti malam ada suntikan pelindung lambung. Suster Rina memeriksa catatannya. Oh iya Bu. Pak Bima makan siangnya belum, ya? Di instruksi dokter tertulis makanan lunak, tapi kotak makan siangnya dari pagi isinya bubur masih utuh. Bima tidak menjawab. Aku menatapnya sekilas, lalu berkata pada Suster Rina, saya akan belikan bubur. Kantinnya di lantai bawah? Di lantai basement, Bu. Tapi jam segini mungkin sudah tutup, paling minimarket. Ada bubur instan, bisa dihangatkan di microwave. Setelah Suster Rina pergi, kamar menjadi sunyi. Sinar matahari sore masuk dari jendela, jatuh di atas sprei putih, membuat segalanya tampak lembut. Aku duduk di tepi tempat tidur, Bima bersandar di kepala tempat tidur. Tangan kami masih saling bertautan. Tak satu pun dari kami bicara. Kenapa tidak makan? Tidak nafsu makan. Walaupun tidak nafsu, harus makan. Kamu lagi kemoterapi, kalau tidak makan nanti tubuhmu tidak kuat. Dia menoleh dan menatapku. Sudut bibirnya sedikit bergerak, dan akhirnya dia berkata, dulu kamu tidak seperti ini. Dulu memangnya seperti apa? Dulu kamu tidak pernah marah-marah padaku. Dulu kamu tidak pernah melakukan hal yang membuatku marah, kataku. Bima, kamu diam-diam menanggung ini sendirian selama 2 bulan, sendirian menjalani kemoterapi, sendirian menandatangani surat persetujuan, sendirian menahan efek samping mual, muntah, dan rambut rontok sambil tetap bekerja, dan semua itu demi membuatku membencimu. Bagaimana mungkin aku tidak marah? Kalau aku tidak marah, berarti aku bukan manusia. Tidak akan kuulangi lagi, katanya. Tentu saja. Aku tahu dia tidak akan bisa menepati janji ini. Bima Prakoso, orang ini, dari sananya punya sifat suka menanggung segalanya sendirian. Itu tidak bisa diubah. Tapi aku harus mengatakannya. Jika kukatakan, dia akan mengingatnya. Jika dia ingat, lain kali sebelum melakukannya, dia akan sedikit ragu. Ragu saja sudah cukup. Di minimarket, aku membeli bubur instan, air mineral, biskuit, dan susu. Aku meminjam microwave di ruang perawat, menghangatkannya, memindahkannya ke mangkuk sekali pakai, dan menambahkan sedotan. Agar bisa dimakan seperti minum. Saat kembali ke kamar, Bima sedang termenung bersandar di kepala tempat tidur. Air di termos sudah berkurang lebih dari setengah. Sepertinya dia sudah minum. Ini. Aku menyodorkan bubur. Dia melihat bubur itu, tapi tidak menerimanya. Kenapa? Manis. Aku baru ingat. Pasien kanker lambung harus membatasi asupan gula. Selama kemoterapi, kemampuan metabolisme gula tubuh menurun. Aku terlalu panik dan asal membeli bubur instan biasa. Maaf. Besok aku buatkan bubur dari rumah. Aku menarik mangkuk itu kembali, dan sebagai gantinya, aku menusukkan sedotan ke kotak susu dan memberikannya. Ini tidak manis. Dia menerima susu itu, meminum 2 teguk, lalu berhenti. Dia meletakkannya di meja dan bersandar di bantal. Wajahnya sangat pucat, tidak ada rona sama sekali, bibirnya juga putih, seluruh tubuhnya seperti lampu yang hampir padam. Jujur padaku. Kondisimu sekarang sebenarnya bagaimana? Dia memejamkan mata sejenak. Saat membukanya lagi, matanya terlihat tenang. Permukaan air tanpa riak. Antara stadium 2 dan 3. Diameter tumornya 3 cm. Belum ada penyebaran ke kelenjar getah bening, tapi posisinya tidak bagus, dekat dengan kardia. Dia bicara perlahan, seperti sedang menghafal rekam medis yang sudah berulang kali dibacanya. Dokter bilang,
Akan dicoba kemoterapi 3,4 siklus dulu untuk mengecilkan tumor, baru dipertimbangkan untuk operasi. Kalau tidak dioperasi, kemoterapi hanya akan menekan pertumbuhan tumor. Tapi suatu saat, tidak akan bisa ditekan lagi. Aku menggenggam tangannya. Ujung jarinya terasa lebih dingin dari sebelumnya, tingkat keberhasilan operasinya. Kalau kemoterapi berhasil dan tumornya mengecil sampai ukuran yang bisa diangkat seluruhnya, lebih dari 70%. Dia berhenti sejenak, suaranya memberat. Kalau tidak berhasil, tumornya akan membesar atau menyebar. Dia berhenti di sana. Kamar menjadi sunyi. Pasien di sebelah tempat tidur kembali. Seorang pria sekitar 50-an, dia tersenyum padaku. Dia menyapa Bima. Mas Bima. Istrinya datang. Bima mengangguk. Pria itu melanjutkan, syukurlah. Waktu dirawat sendirian kelihatannya repot sekali. Disuruh panggil keluarga, bilangnya nggak usah. Bima tidak menjawab. Aku tersenyum pada pria itu dan mengalihkan pembicaraan. Pukul 5 sore, perawat datang untuk memberikan suntikan pelindung lambung. Bima sendiri yang menggulung lengan ke meja kirinya, memperlihatkan kulit di sekitar selang infus yang tertanam. Selang lunak yang ditempel dengan plester transparan. Kulit di sekitarnya sedikit memerah, dan ada sedikit memar. Jantungku terasa diremas. Dulu, dia paling takut disuntik. Awal-awal pacaran, saat dia demam dan kubawa ke rumah sakit, seluruh tubuhnya menegang saat akan diambil darah. Dia memalingkan wajah, tidak sanggup melihat jarum masuk ke kulitnya. Saat itu aku menertawakannya. Pria setinggi 185 cm takut pada sebatang jarum. Sesuatu yang dulu ditakutinya, kini dijalaninya setiap hari. Saat perawat menusukkan jarum, pergelangan tangannya sedikit bergetar. Tapi dia tidak memalingkan wajah. Dia menatap jarum yang masuk ke kulitnya, menatap darah merah gelap yang mengalir balik ke dalam selang. Ekspresinya datar. Wajah seseorang yang sudah lama berdamai dengan penyakit. Berapa kali jarum harus menusuknya dalam 2 bulan ini hingga dia bisa seperti ini? Sakit? Tanyaku dengan suara pelan setelah perawat pergi. Tidak. Dulu kan tidak bisa lihat jarum suntik. Dulu ya dulu. Sekarang ya sekarang, katanya dengan nada yang sulit ditebak. Orang bisa berubah. Malam datang lebih cepat. Lewat pukul 7, lampu neon di kamar sudah menyala, membuat dinding putih dan spray putih menjadi semakin putih. Aku berbaring di tempat tidur lipat dengan kasur tipis, rangka besinya terasa menusuk punggung. Bima berbaring menyamping di tempat tidurnya, menghadapku. Karena tempat tidur lipat ini rendah, saat berbaring aku hanya bisa melihat dagu dan profil wajahnya. Kenapa kamu tidak bertanya soal Dokter Larasati? Aku berpikir sejenak, lalu menjawab. Karena aku percaya padamu. Percaya. Suaranya terdengar seperti menertawakan diri sendiri. Padahal semalam baru saja mau cerai. Itu karena kamu membuatku berpikir kamu selingkuh. Sekarang aku sudah tahu kebenarannya, kenapa aku harus curiga? Apa kamu tidak merasa aneh? Seorang dokter wanita lajang begitu baik pada pasien pria. Sampai mengantarnya pulang. Aku membalikkan badan. Menghadapnya. Justru yang kupikirkan adalah dokter yang mau mengantar pulang pasien yang tidak punya pendamping keluarga adalah dokter yang bertanggung jawab. Sengaja ya, ngetes. Dia tertawa kecil. Tawa yang hampir tak terdengar. Ketahuan. Jelas ketahuan. Tapi aku takut. Aku takut meskipun kamu tahu kebenarannya, kamu tetap ingin pergi. Makanya aku mau pastikan dulu. Aku mengulurkan tangan melewati tepi tempat tidur, meraih jari-jarinya. Jari-jari yang panjang. Buku-buku jarinya menonjol, dulu terasa kuat, sekarang hanya tinggal tulang dan kulit. Ku genggam satu persatu. Dari ibu jari sampai kelingking. Seperti sedang menghitung. Dasarku ada di sini, kataku. Nyawamu. Malam itu aku tidak bisa tidur. Rangka besi tempat tidur lipat menusuk punggungku, berderit setiap kali aku membalikkan badan. Tapi alasan sebenarnya aku tidak bisa tidur bukan itu. Aku tidak ingin melewatkan 1 detik pun suara napas Bima dari tempat tidur di sebelahku. Napasnya pendek. Sesekali berhenti. 1 detik, 2 detik, lalu berlanjut lagi. Setiap kali jantungku berdebar dan ujung jariku terasa dingin. Lewat pukul 2 pagi, dia membalikkan badan. Suara selimut bergeser, lalu suara erangan kecil. Bima? Tidak ada jawaban. Mungkin hanya mengigau. Tapi aku bangkit dan meletakkan tanganku di tepi tempat tidurnya. Dalam kegelapan, aku mencari wajahnya. Saat menyentuh dahinya, terasa sedikit berkeringat. Gak apa-apa, suaranya. Ternyata dia sudah bangun.
Lambungnya sakit? Sedikit. Nggak apa-apa, tidur saja. Minum air? Nggak usah. Panggil perawat untuk obat pereda nyeri? Nggak usah. Suaranya terdengar kesal. Dia tidak mau menunjukkan kelemahannya. 3 tahun bersama, aku tahu sifat orang ini sampai ke tulang sumsum. Sakit pun akan bilang tidak sakit. Menderita pun akan bilang tidak apa-apa. Butuh bantuan pun akan bilang bisa sendiri. Tanpa berkata apa-apa, aku duduk di tepi tempat tidur dan mencari tangannya. Menemukannya, lalu menggenggamnya. Jari-jarinya sempat menegang sejenak, lalu rileks. Tidur sana, katanya. Tapi dia tidak melepaskan tanganku. Aku sudah tidur. Bohong. Matamu masih terbuka. Gelap, mana kelihatan. Tawa kecil. Lalu hening. Napasnya perlahan menjadi lebih dalam. Genggaman tangannya mengendur, jari-jarinya lemas di dalam tanganku. Dia sudah tidur. Aku tetap duduk di tepi tempat tidur, menggenggam tangannya, menunggu pagi datang. Keesokan paginya pukul 6, bangsal mulai ramai. Suara troli di koridor, langkah kaki perawat, suara TV dari salah satu kamar. Bima membuka matanya, dan mengerutkan kening saat melihatku masih duduk di tepi tempat tidur. Kamu tidak tidur? Tidur, kok? Baru bangun. Dia tahu aku bohong, tapi tidak bertanya lebih jauh. Visit dokter pagi pukul 7.30. 3 orang dokter berjas putih masuk membawa rekam medis. Yang paling depan pria berusia 50-an, pasti Profesor Hartono. Di belakangnya seorang dokter pria muda dan seorang dokter wanita. Saat melihat dokter wanita itu, aku tertegun. Wanita yang semalam menggandeng lengan Bima. Dia tidak mengenakan gaun merah anggur, tapi jas putih, rambut panjangnya diikat satu, tubuhnya langsing, dan posturnya tegap. Tidak salah lagi. Larasati Wijaya. Dia melihatku, matanya sempat terbelalak sesaat. Lalu dia segera mengembalikan ekspresinya dan tersenyum profesional. Istri Bapak Bima, ya? Selamat pagi. Saya dokter Larasati, dokter yang menangani. Suaranya tenang dan lembut. Tidak ada permusuhan. Tidak ada rasa bersalah. Hanya ekspresi seorang dokter yang menyapa keluarga pasien. Saya Kirana, istrinya. Aku berdiri dan sedikit menunduk. Terima kasih sudah merawat suami saya. Respons Pak Bima terhadap pengobatan sangat baik, kata Dokter Larasati sambil membuka rekam medis. Hasil tes darah setelah kemoterapi ketiga menunjukkan penanda tumornya menurun. Kalau terus lancar seperti ini, 1 atau 2 siklus lagi kita bisa mempertimbangkan operasi. Profesor Hartono mengangguk. Benar kata Dokter Larasati. Bima, bagaimana kondisinya? Mual? Tadi malam sedikit, tapi pagi ini sudah reda, Prof, jawab Bima. Makannya bagaimana? Profesor Hartono mengerutkan kening. Kalau tidak makan, staminanya tidak akan kuat. Sebelum siklus berikutnya, berat badannya harus kembali, kalau tidak dosis obatnya harus dikurangi. Mulai hari ini, saya yang akan mengurus makannya, kataku. Akan saya siapkan makanan yang mudah dicerna dan rendah gula. Profesor Hartono menatapku, lalu menatap Bima, dan mengangguk puas. Syukurlah istrinya sudah datang. Bima, sudah saya bilang jangan ditanggung sendirian. Bima tidak mengatakan apa-apa. Saat visit selesai dan para dokter hendak pergi, Dokter Larasati sedikit tertinggal di belakang dan menoleh. Matanya bertemu denganku. Ibu Kirana, boleh minta waktunya sebentar? Di ujung koridor, di depan mesin penjual otomatis. Dokter Larasati membeli 2 kaleng kopi dan memberikan 1 padaku. Kopi hitam, tidak apa-apa? Terima kasih. Kami duduk berdampingan di bangku dekat jendela. Dari seberang koridor, terdengar suara kursi roda didorong. Di luar jendela, langit mendung, dan siluet gedung-gedung di kejauhan terlihat samar. Soal kejadian semalam. Dokter Larasati membuka pembicaraan. Ibu melihatnya, kan? Tidak ada gunanya menyembunyikan. Iya. Maaf sudah membuat ibu salah paham. Dia memegang kaleng kopi dengan kedua tangannya. Saya sudah mendengar ceritanya dari Pak Bima. Termasuk soal beliau tidak memberitahu ibu. Sejujurnya, saya tidak setuju dengan cara itu. Tidak setuju? Iya. Dia menatap lurus ke depan. Profil wajahnya tegas dan cerdas. Memang wanita yang cantik. Kasus pasien menyembunyikan penyakit dari keluarga itu tidak jarang. Tapi kasus Pak Bima ini, bukan hanya menyembunyikan, tapi sengaja membuat dirinya dibenci. Sebagai dokter, melihatnya itu menyakitkan. Anda tidak mencoba menghentikannya? Sudah berkali-kali. Saya bilang, sebaiknya bicara dengan ibu.
Tapi Pak Bima keras kepala, dia tersenyum pahit. Katanya, saya ingin mengurangi waktu dia menangis setelah saya meninggal nanti. Kalau sudah dibilang begitu, saya tidak bisa mendesak lebih jauh. Saya ingin mengurangi waktu dia menangis setelah saya meninggal nanti. Tanganku yang memegang kaleng kopi bergetar. Aku menggigit bibir. Kalau aku menangis di sini, aku akan hancur lagi. Dokter Larasati. Iya. Suami saya. Apa bisa sembuh? Dia terdiam sejenak. Aku tahu dia sedang memilih kata-kata, antara kehati-hatian sebagai dokter dan kejujuran sebagai manusia. Saat ini, respons pengobatannya baik. Penanda tumornya terus menurun. Jika kita lanjutkan satu siklus kemoterapi lagi dan tumornya cukup mengecil, kemungkinan untuk diangkat seluruhnya melalui operasi sangat tinggi. Hanya saja, dalam dunia medis, tidak ada yang absolut. Yang bisa saya katakan adalah, kondisi Pak Bima sama sekali tidak pesimistis. Dan secara statistik, prognosis pasien yang mendapat dukungan keluarga secara signifikan lebih baik. Aku meminum seteguk kopi. Pahit dan panas, membakar tenggorokanku. Dokter, saya punya satu permintaan. Apa itu? Untuk selanjutnya, rencana pengobatan, hasil tes, penanganan efek samping, tolong beritahukan juga pada saya. Apapun yang suami saya coba sembunyikan, tolong beritahu saya. Dokter Larasati tersenyum. Senyum pertama yang kulihat tanpa topeng dokternya. Tentu saja. Justru kalau begitu, saya juga lebih tenang. Saat kembali ke kamar, Bima sedang melihat ponsel di atas tempat tidur. Menyadari aku masuk, dia meletakkan ponselnya dengan layar menghadap ke bawah. Bicara apa dengan Dokter Larasati? Obrolan cewek. Bohong. Nggak bohong. Tadi kami lagi ngomongin kejelekanmu. Dia tertawa kecil, lalu wajahnya kembali serius. Kirana. Aku harus hubungi kantor, mau ambil cuti mulai hari ini. Cuti, kamu? Cuti kamu. Bukannya kamu sudah ajukan surat aktif kembali ke kantor lamamu? Rencananya kan mulai kerja lagi bulan depan. Aku tertegun. Memang benar, rencananya aku akan kembali bekerja paruh waktu di kantorku yang lama mulai bulan depan. Setelah 3 tahun menjadi ibu rumah tangga, aku ingin kembali ke dunia kerja. Aku sudah lolos wawancara dan dijadwalkan masuk tanggal 1 bulan depan. Kerjanya aku tunda, kataku langsung. Tidak boleh, suaranya mengeras. Jangan korbankan hidupmu karena penyakitku. Kembali bekerja, urusanku. Bima. Aku memotong kata-katanya. Aku duduk di tepi tempat tidur dan menatap lurus matanya. Sekali lagi kamu bilang, urusanku tidak usah dipikirkan, aku benar-benar akan serahkan surat cerai itu. Dia terdiam. Kerjanya aku tunda sebulan. Hanya sebulan. Dalam sebulan itu, siklus koterapi berikutnya akan selesai dan jadwal operasimu ditentukan. Sampai saat itu, aku akan di sisimu. Sebulan lagi, kalau kondisimu membaik, aku akan kembali bekerja. Ini keputusanku. Tidak ada negosiasi. Dia menatapku lama sekali, dan akhirnya membuang muka. Baiklah. Bagus. Aku berdiri dan mengambil buku catatan dari tasku. Oke, jadwal hari ini. Pertama, aku akan pulang dulu untuk ambil baju ganti dan bahan-bahan untuk bubur. Selama itu, kamu makan siang. Harus habis. Setelah aku kembali, kita dengarkan penjelasan Dokter Larasati bersama. Malam ini, kamu makan bubur buatanku. Tidak ada protes. Setuju? Aku menyampirkan tas di bahu dan berjalan ke pintu. Saat tanganku memegang gagang pintu, sebuah suara terdengar dari belakang. Kirana. Aku menoleh. Dia masih di atas tempat tidur. Membelakangi cahaya dari jendela. Ekspresinya tidak terlihat karena silau. Tapi suaranya terdengar. Serak, pelan, tapi jelas. Terima kasih. Aku tersenyum. Kali ini senyum yang tulus. Tidak perlu terima kasih. Sebagai gantinya, kalau sudah sembuh, traktir aku makan malam hari jadi pernikahan 3 tahun berturut-turut, ya. Aku kembali ke apartemen sekitar pukul 10 pagi. Membuka kunci dan masuk, suasananya masih sama seperti semalam. Selimut masih tergulung di sofa ruang keluarga, wadah makanan pesanan masih di wastafel, dan sisi kanan lemari di kamar masih kosong. Tapi udaranya terasa berbeda. Semalam saat aku pergi, ruangan ini terasa seperti tempat yang sudah berakhir. Sekarang, ia adalah tempat untuk pulang. Aku membuka kulkas. Kantong sampah berisi mile krep mangga yang kubuang semalam masih ada di bawah wastafel. Aku mengeluarkannya dan membuka kotaknya. Sepertinya masih bisa dimakan. Sudah semalaman, tapi karena di kulkas.
Aku mencoba sepotong. Manis. Bukan krim nabati. Ini benar-benar krim susu asli. Mille Crepe mangga asli dari toko itu. Dia memilih toko yang benar. Air mataku menetes lagi. Kali ini tidak kuseka. Aku menangis sendirian di dapur sambil memakan Mille Crepe. Krim yang manis dan air mata yang asin bercampur, menciptakan rasa yang aneh. Setelah selesai menangis, aku mencuci muka dan membuat daftar belanja. Bahan-bahan bubur. Daging ayam, jahe, daun bawang, kaldu, makanan yang mudah dicerna, rendah gula, rendah garam, baik untuk lambung. Baju ganti, piyama, pakaian dalam, handuk, peralatan mandi, sandal untuk di rumah sakit. Buku baru Haruki Murakami yang sedang dibacanya, masih tergeletak di nakas. Pembatas bukunya ada di halaman 123. Semua kumasukkan ke dalam tas, mampir ke supermarket, lalu kembali ke rumah sakit. Kemoterapi keempat dilakukan 10 hari kemudian. Dalam 10 hari itu, aku sudah benar-benar hafal ritme kehidupan rumah sakit. Bangun pukul 6, membuat sarapan pukul 7, mendampingi visite dokter pukul 7.30, mencuci dan berbelanja saat Bima sedang diinfus di pagi hari, membuat makan siang, membaca buku atau berjalan-jalan berdua di sore hari, membuat makan malam, mendampingi suntikan malam, lalu jam tidur. Awalnya Bima terlihat canggung dengan kehadiranku. Dia sudah terlalu terbiasa sendirian. Saat ke toilet, dia akan bilang, "Nggak apa-apa, sendiri saja." Saat mandi, dia akan bilang, "Nggak usah ditungguin." Saat lambungnya sakit di tengah malam, dia akan menahan suaranya. Di malam ketiga, saat aku menyadari dia sedang mengerang tertahan, aku menekan tombol panggilan perawat. Perawat datang dan memberikan obat pereda nyeri. Dia marah. Katanya aku berlebihan, padahal tidak apa-apa. Aku berkata, menahan sakit itu bukan kuat. Itu bodoh, dia terdiam. Mulai hari keempat, dia mulai mengatakan jika merasa sakit. Dengan suara pelan, nyaris tak terdengar. Tapi dia mengatakannya. Itu saja sudah cukup. Di hari kemoterapi keempat, sejak pagi wajah Bima sudah pucat. Bibirnya lebih putih dari sebelumnya, dan ada lingkaran hitam pekat di bawah matanya. Bubur sarapan hanya dimakannya 3 suap. Tidak usah dipaksa, aku mengambil mangkuk buburnya. Nanti kalau mau makan, aku hangatkan lagi. Pukul 9, infus dimulai. Cairan bening itu perlahan mengalir melalui selang, masuk ke lengannya. Setetes demi setetes. Obat yang menyelamatkan nyawa. Membunuh sel-sel kanker, tapi juga merusak sel-sel sehat. 1 jam berlalu. Wajahnya semakin pucat. Keringat mulai muncul di dahinya dan dia menggigit bibir. Mual? Nggak apa-apa? Bohong. Wajahmu sudah hijau. Aku mengambil baskom dan meletakkannya di sampingnya. 5 menit kemudian, dia membungkukkan badan dan membenamkan wajahnya ke baskom. Tidak ada yang keluar. Lambungnya kosong. Tapi tubuhnya berusaha memuntahkan. Suara mualnya menggema di kamar, dan pasien di sebelah menatap cemas. Aku mengusap punggungnya. Pelan-pelan. Membentuk lingkaran di antara tulang belikatnya. Punggungnya kurus kering. Bentuk tulang rusuknya terasa di telapak tanganku. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Aku sendiri tidak tahu apa yang tidak apa-apa. Tapi hanya itu yang bisa kukatakan. Setelah mualnya reda, dia merebahkan diri di tempat tidur. Mata terpejam, napasnya terengah-engah. Aku menyeka keringat di dahinya, dan membasahi bibirnya dengan kasa yang dicelup air. Maaf, katanya, masih dengan mata terpejam. Untuk apa? Aku tidak mau kamu melihatku seperti ini. Makanya aku mencoba menjauhkanmu. Kata-kata itu mungkin hanya ditelannya. Tapi aku mendengarnya. Tanpa diucapkan pun, aku mendengarnya. Bima. Aku mengambil tangannya. Tangan kanannya. Yang tidak terpasang infus. Aku ini istrimu. Aku menikahimu bukan hanya untuk melihat sisi kerenmu saja. Dia membuka matanya dan menatapku. Mata yang merah. Mata yang lelah. Tapi di dalamnya, ada sesuatu yang menyala. Api kecil yang hampir padam. Aku tahu. Kalau tahu, jangan bilang maaf lagi. Sebagai gantinya, bilang terima kasih. Hening yang panjang. Terima kasih. Nah, begitu. Sekarang pejamkan mata, tidur sebentar. Nanti kalau bangun, buburnya aku hangatkan. Dia memejamkan mata. Tak sampai 5 menit, napasnya menjadi dalam. Dia tertidur. Efek samping kemoterapi menguras tenaga, dan setelah muntah, biasanya akan sangat mengantuk. Aku tetap menggenggam tangannya, menatap keluar jendela. Langit musim gugur tampak tinggi,
awan tipis berarak. Musim bunga Kamboja sudah hampir berakhir, dan angin membawa sisa aroma manisnya yang terakhir. Tangkai Kamboja yang kupatahkan di depan kantor catatan sipil hari itu. Bunga kecil yang kuselipkan di saku kemejanya. Pasti sudah layu sekarang. Tapi tahun depan, ia akan mekar lagi. Tahun depan, dan tahun depannya lagi. Kuharap, kami juga begitu. Setelah kemoterapi kelima, ada pemeriksaan. CT scan, tes darah, penanda tumor. Dikatakan, hasilnya akan keluar dalam 3 hari. 3 hari itu adalah 3 hari terpanjang dalam hidupku. Bima berusaha bersikap tenang. Membaca buku, berjalan-jalan, memakan bubur buatanku, dan tidur lebih awal di malam hari. Tapi saat aku terbangun di tengah malam, dia juga terjaga. Menatap langit-langit. Nggak bisa tidur? Oh ya. Mikirin apa? Hening yang panjang. Kalau hasilnya jelek. Tidak akan jelek. Ini kan kalau. Tidak ada kalau. Tidak akan jelek. Kirana. Bima. Aku bangkit dari tempat tidur lipat dan duduk di tepi tempat tidurnya. Kalau aku bilang tidak jelek, ya tidak akan jelek. Percaya saja padaku. Dasarnya apa? Dasarnya perasaanku. Dia tertawa, terdengar putus asa. Itu bukan dasar. Oke, aku ganti. Kamu tidak boleh mati sebelum mentraktirku makan malam hari jadi pernikahan 3 tahun berturut-turut. Itu dasarnya. Dalam kegelapan, tangannya terulur dan mengelus kepalaku. Pelan, seperti sedang menyisir rambutku. Baiklah. Aku tidak akan mati. Janji, ya. Janji. 3 hari kemudian, Dr. Larasati datang ke kamar membawa hasil tes. Dia memegang map bening, ekspresinya tidak terbaca. Dokter memang dilatih untuk tidak menunjukkan emosi sebelum menyampaikan hasil. Aku dan Bima duduk berdampingan di tempat tidur. Aku menggenggam tangannya. Aku bisa merasakan jari-jarinya sedikit bergetar. Pak Bima, Bu Kirana. Dokter Larasati duduk di kursi di samping tempat tidur. Hasil tesnya sudah keluar. Dia membuka map itu. Langsung ke kesimpulannya saja. Tumornya telah menyusut secara signifikan. Dari diameter 3 cm menjadi 1,8 cm. Penanda tumor juga sudah mendekati angka normal. Tidak ditemukan penyebaran ke kelenjar getah bening. Di dalam genggamanku, getaran jari Bima berhenti. Sudah memenuhi syarat untuk operasi. Saya sudah berdiskusi dengan profesor, dan kami merencanakan operasi pertengahan bulan depan. Melihat lokasi dan ukurannya, kemungkinan besar cukup dengan pengangkatan sebagian lambung. Pengangkatan total bisa dihindari, dokter. Larasati tersenyum. Kali ini, senyum sebagai manusia, bukan topeng dokter. Pak Bima, Anda sudah berjuang dengan sangat baik. Bima tidak mengatakan apa-apa. Hanya menggenggam tanganku semakin erat, sangat erat. Sampai terasa sakit. Tapi aku tidak melepaskannya. Dokter. Suaraku bergetar. Apa artinya? Dia akan sembuh? Jika operasinya berhasil, tingkat kelangsungan hidup 5 tahunnya lebih dari 80%. Mengingat usia dan kondisi fisik Pak Bima, mungkin bisa lebih tinggi. Tentu saja, pengawasan pasca operasi tetap diperlukan, tapi dia berhenti dan menatap kami. Menatap kami yang saling menggenggam tangan, sama-sama menangis. Kalian boleh berpikir positif. Setelah Dokter Larasati pergi, kamar menjadi sunyi. Pasien sebelah sedang pergi untuk pemeriksaan, hanya kami berdua. Bima menarikku. Di atas tempat tidur, dengan canggung, selang infus menghalangi. Posisinya aneh, tapi dia tidak peduli. Dia menekan kepalaku ke dadanya, dan membenamkan dagunya di rambutku. Aku bisa mendengar detak jantungnya. Cepat, kuat, detak kehidupan. Kirana. Aku akan pesan tempat makan malam hari jadi pernikahan kita. Aku tertawa, dengan wajah masih terbenam di dadanya. Air mata dan ingus membuat piyamanya basah kuyup, tapi aku tidak peduli. 3 tahun ya? Berarti kita pergi 3 kali. Aku tahu. Sama keliling dunia juga. Itu setelah keluar dari rumah sakit. Janji, ya. Janji. Operasi dilakukan pertengahan November. Dia masuk ruang operasi pukul 7 pagi, dan baru keluar lewat pukul 1 siang. 6 jam. Selama 6 jam itu, aku duduk di koridor depan ruang operasi bersama Rani. Rani, yang baru selesai jaga malam, langsung datang. Dia tidak banyak bicara, hanya duduk di sebelahku dan menggenggam tanganku. Sesekali dia membelikan kopi, sesekali menepuk pundakku, sesekali berkata, pasti baik-baik saja. 6 jam itu terasa seperti selamanya. Saat lampu di atas pintu ruang operasi padam, jantungku rasanya berhenti berdetak.
Pintu terbuka, dan Profesor Hartono keluar sambil melepas maskernya. Operasinya berhasil. Tumornya sudah diangkat seluruhnya. 2/3 lambungnya berhasil diselamatkan. Tenagaku serasa hilang dari lutut. Kalau Rani tidak menopangku, aku pasti sudah jatuh ke lantai. Terima kasih. Suaraku tidak keluar. Hanya bibirku yang bergerak. Terima kasih. Profesor Hartono mengangguk. Kita lihat perkembangan pasca operasinya. Kalau tidak ada masalah, 2 minggu lagi bisa pulang. Bima sadar dari bius sekitar pukul 5 sore. Di tempat tidur ICU, dengan tubuh penuh selang, dia membuka matanya. Kata pertamanya. Kirana. Namaku. Aku di sini. Aku menggenggam tangannya. Dengan mata yang masih buram karena sisa bius, dia mencariku, menemukanku, dan sudut bibirnya sedikit bergerak. Dia mencoba tersenyum. Sudah selesai. Sudah. Berhasil. Oh. Dia memejamkan mata. Sebelum kembali tertidur, dengan suara serak dia berkata, sepertinya. Aku bisa menepati janji. Dia pulang awal Desember. Setelah 2,5 bulan, kami kembali ke rumah. Naik lift ke lantai 18, membuka kunci. Begitu masuk, Bima berhenti melangkah. Kenapa? Dia melihat sekeliling. Di atas rak sepatu, ada sebuah vas kecil. Setangkai bunga Kamboja palsu ada di dalamnya. Musimnya memang sudah lama lewat, tapi bunga palsu bisa mekar sepanjang tahun. Kapan kamu taruh? Minggu lalu. Hadiah karena kamu boleh pulang. Dia mendekatkan wajahnya ke bunga itu. Tidak ada aromanya. Namanya juga bunga palsu. Tapi dia menyipitkan matanya, dengan ekspresi yang sama seperti saat dia menghirup aroma Kamboja asli di depan kantor catatan sipil hari itu. Terima kasih. Terima kasihnya nanti saja, dengan makan malam. Saat masuk ke ruang keluarga, di atas meja sudah tersaji makanan. Bukan bubur. Makanan sungguhan. Ikan tim, pepes tahu, tumis bayam. Semua mudah dicerna, semua makanan kesukaannya. Makan malam perayaan kepulangannya. Duduk. Dia duduk di kursi, memandangi meja, lalu menatapku. Kirana. Hari jadi pernikahan tahun depan. Iya. Aku sudah pesan di restoran Prancis itu. Aku berhenti memegang sendok. Hah? Kapan? Waktu di rumah sakit. Lewat HP. Dia menyendok pepes tahu seolah itu hal biasa. Tanggal 12 April tahun depan. Kursi dekat jendela. Menu course, lengkap dengan wine pairing. 12 April. Hari pernikahan kami. Dipesan saat di rumah sakit. Malam sebelum operasi. Malam sebelum menjalani operasi 6 jam dengan bius total, dia memesan restoran. Kenapa? Karena sudah janji, dia menatapku. Makan malam 3 tahun. Yang pertama, 12 April. Yang kedua dan ketiga, kamu yang tentukan. Aku meletakkan sendok. Dari seberang meja, aku menatapnya. Wajahnya yang kurus. Berat badannya yang belum sepenuhnya kembali. Tapi matanya berbinar. Bukan lampu yang hampir padam, yang kulihat di lobi kantor catatan sipil 2 bulan lalu. Ini Bima yang sesungguhnya. Malam sebelum operasi, kamu tidak takut? Dia meletakkan sendoknya. Berpikir sejenak, lalu menjawab jujur. Takut. Tapi kamu pesan restoran? Iya. Kenapa? Kalau itu dipesan. Kan harus datang. Katanya. Sayang uangnya, kalau batal. Aku tertawa. Tertawa sambil menahan tangis. Orang ini, memang hanya bisa bicara seperti ini. Dia tidak bisa bilang, aku tidak mau mati. Dia tidak bisa bilang, aku ingin tetap di sisimu. Sebagai gantinya, dia bilang, sayang uangnya. Tapi aku mengerti. Semua itu artinya sama. Kalau begitu. Yang kedua di hari ulang tahunku. 23 Juli. Oke. Yang ketiga, Natal. Natal di mana-mana ramai. Kalau begitu, malam Natal. Lebih ramai lagi. Bawel. Yang pesan kan kamu. Usaha, dong. Dia menghela napas, tapi sudut bibirnya terangkat. Baiklah. Akan kuusahakan. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, kami tidur di ranjang yang sama. Ranjang kami sendiri setelah 2,5 bulan. Bukan kasur rumah sakit yang keras, bukan tempat tidur lipat dengan rangka besi. Ranjang double bed yang empuk dan luas. Bima tidur telentang, dan aku di sisi kanannya. Sisi kirinya ada bekas luka operasi, jadi aku tidak berani menyentuhnya. Dalam kegelapan, aku mendengarkan napasnya. Teratur, dalam, dan tenang. Berbeda dengan napasnya yang pendek saat di rumah sakit.
Entah karena rasa aman sudah kembali ke rumah, atau karena tubuhnya sedang memulih. Sudah tidur? Tanyaku pelan. Belum. Tidak bisa tidur? Bukan tidak bisa tidur. Aku sengaja bangun. Kenapa? Ada jeda sejenak. Aku ingin mengingat perasaan ini. Perasaan apa? Perasaan ada kamu di sebelahku. Dadaku sesak. Aku tidak akan kemana-mana. Aku tahu. Tapi selama 2 bulan aku tidur sendiri. Setiap malam, aku mencoba membiasakan diri dengan perasaan tidak ada kamu di sebelahku. Aku tidak pernah bisa terbiasa. Tangannya. Dalam gelap, mencari tanganku. Menemukannya, lalu menyilangkan jari-jarinya dengan jariku. Mulai sekarang, tidak perlu dibiasakan lagi. Iya. Bima. Selama 2 bulan itu, kapan saat yang paling berat? Hening yang panjang. Aku tahu dia sedang memilih jawaban. Apakah akan mengatakan yang sebenarnya, atau menganggapnya enteng? Malam setelah kemoterapi pertama. Ada apa? Efek sampingnya membuat seluruh tubuhku menggigil tidak berhenti. Aku mau panggil perawat, tapi tanganku tidak sampai ke tombol panggilan. Sekitar setengah jam, aku menggigil sendirian. Air mata mengalir dari mataku. Untunglah gelap. Dia tidak bisa melihat. Waktu itu, apa yang kamu pikirkan? Mikirin kamu. Apa? Kalau ada kamu di sebelahku, pasti kamu yang akan menekan tombol panggilannya. Aku tidak bisa bersuara. Tenggorokanku tercekat, tidak bisa mengatakan apa-apa. Hanya bisa menggenggam tangannya erat. Tapi dia melanjutkan. Tapi di saat yang sama, aku berpikir. Untung kamu tidak ada di sini. Karena aku tidak mau kamu melihatku seperti itu. Bodoh. Akhirnya hanya satu kata itu yang keluar. Bodoh. Bima bodoh. Bodoh paling bodoh sedunia. Aku tahu. Kalau tahu, ya diubah. Akan kuubah. Benar? Benar. Tidak akan menanggung semuanya sendirian lagi? Aku janji. Dalam kegelapan, dia membalikkan badan. Menghadap ke kanan, berhadapan denganku. Dahi kami nyaris bersentuhan. Napasnya terasa di wajahku. Hangat. Kirana. Aku sayang kamu. Selama 3 tahun, dia hanya mengucapkan kata-kata itu beberapa kali. Saat melamar, saat pernikahan, dan sekarang. Aku tahu. Tahu. Dari milik krepe mangga itu. Dia tertawa. Dalam gelap, wajahnya tidak terlihat, tapi aku bisa mendengar suara tawanya. Pelan, lembut, dan hangat. Tahu tidak, kue itu aku beli keliling 3 toko. Toko pertama habis, toko kedua tutup, baru di toko ketiga dapat. Sehabis kemoterapi kamu keliling 3 toko? Karena kamu suka kuenya, atau suka aku? Aku menempelkan dahiku ke dadanya. Detak jantungnya terdengar. Duk, duk. Teratur dan kuat. Suara kehidupan. Bima. Tahun depan, di musim Kamboja, kita lihat bunganya bareng, ya? Iya. 2 tahun lagi juga. Iya. Tahun depannya lagi juga. Iya. Selamanya. Tahun berikutnya, 12 April. Hari jadi pernikahan. Kursi di dekat jendela di restoran Prancis. Taplak meja putih, cahaya lilin. Di luar, malam musim semi, bunga-bunga tabebuya mulai berguguran. Kelopaknya menari ditiup angin, satu kelopak menempel di kaca jendela. Bima duduk di seberangku. Mengenakan jas, rambutnya tertata rapi, berat badannya sudah kembali, wajahnya segar. Jauh berbeda dengan sosok kurus kering setahun yang lalu. Lihat apa? Tanyanya. Lihat kamu. Ada yang aneh? Iya. Kamu gemukan. Itu pujian atau hinaan? Pujian. Pujian sekali. Anggur dihidangkan. Merah. Dia mengangkat gelasnya dan menatapku. Selamat tahun keempat. Kami mendentingkan gelas. Suara nyaring menggema. Selamat tahun keempat. Aku menyesapnya. Kelat, pekat, dan meninggalkan rasa yang lama. Anggur yang enak. Bima, ingat tidak, setahun yang lalu jam segini kita lagi apa? Ingat. Di tempat tidur rumah sakit, makan bubur ayam buatanmu. Enak? Enak. Kurang garam sedikit, sih. Orang baru operasi lambung mana boleh makan banyak garam. Aku tahu. Makanya aku tidak bilang apa-apa. Sekarang bilang. Dia tertawa. Cahaya lilin terpantul di matanya, bersinar seperti ambar. Kirana. Boleh tanya sesuatu? Silakan. Malam itu. Malam sebelum kita ke kantor catatan sipil. Apa kamu benar-benar sudah membenciku? Aku berpikir. Menjawab dengan jujur.
Aku mencoba untuk membencimu. Tapi tidak bisa. Kenapa? Mile krepe mangga. Matanya terbelalak. Kue? Iya. Kue yang kamu pesankan. Malam itu memang kubuang. Tapi sebelum kubuang, aku melihatnya. Di kotaknya ada catatan tulisan tangan. Kirana, semangat ya hari ini. Ekspresinya berubah. Dia tidak ingat. Mungkin dia menuliskannya tanpa berpikir. Dengan kepala yang masih pusing karena kemoterapi, seperti kebiasaan. Waktu aku lihat catatan itu, aku berpikir, apa orang yang selingkuh akan menulis catatan seperti ini untuk istrinya? Tapi saat itu, amarahku sudah menguasai, jadi kuabaikan. Kubuang. Tapi aku tidak bisa melupakannya. 5 kata itu terus ada di benakku. Makanya, aku tidak bisa benar-benar membencimu. Bima menatap anggur di gelasnya lama sekali. Cairan merah itu memantulkan cahaya lilin, berkilau seperti rubi. Aku, katanya, bagian tersulitnya adalah membuatmu membenciku. Aku tahu. Setiap hari melihat wajahmu, melihat tatapan curiga. Aku ingin sekali bilang. Semuanya bohong. Aku hanya punya kamu. Kenapa tidak bilang? Kalau aku bilang, kamu tidak akan pergi. Kalau aku mati, kamu akan hancur. Tapi kan kamu tidak mati. Itu kan hasilnya. Hasil adalah segalanya. Dia menggeleng. Bukan. Prosesnya juga penting. Aku sudah membuatmu menderita seperti itu. Itu tidak akan hilang meskipun hasilnya baik. Aku meletakkan gelas anggurku dan mengulurkan tangan dari seberang meja. Meraih tangannya. Hangat. Tidak ada lagi rasa dingin seperti es yang kurasakan di lobi kantor catatan sipil malam itu. Bima, janji satu hal. Apa? Kalau ada apa-apa lagi. Soal tubuhmu. Soal hatimu. Jangan ditanggung sendirian. Beritahu aku. Percaya padaku? Dia balas menggenggam tanganku. Aku janji. Benar? Benar. Kalau dilanggar? Tidak akan. Kalau dilanggar, aku serahkan surat cerai. Kamu suka sekali menjadikan itu sebagai ancaman, ya, karena efektif. Dia tertawa. Aku ikut tertawa. Di luar jendela, kelopak bunga menari, dan angin malam musim semi membawa aroma manis yang mirip Kamboja. Ah, mungkin itu parfum wanita di meja sebelah. Tapi tidak apa-apa. Aku akan menganggapnya sebagai aroma Kamboja. Bima. Aku bahagia. Dia mengangkat gelasnya, menyesap seteguk, lalu menatapku. Aku juga. Dalam perjalanan pulang, kami berjalan berdua. Malam musim semi terasa agak sejuk, dan dia melepaskan jasnya untuk disampirkan di bahuku. Berat, hangat, dan beraroma seperti dirinya. Naik taksi. Jalan saja. Sebentar lagi. Kami berjalan di bawah deretan pohon tabebuya. Kelopak bunganya jatuh di rambutku, di bahuku, dan menumpuk di bawah kaki kami. Rasanya seperti berjalan di atas karpet merah jambu. Tahun depan kesini lagi, ya, kataku. Iya. 2 tahun lagi juga. Iya. 10 tahun lagi. Iya. 50 tahun lagi. Dia berhenti melangkah. Menatapku dari atas. Cahaya lampu jalan menerangi wajahnya, matanya tersenyum. 50 tahun lagi, kita umur berapa? 80-an. Umur 80, makan di restoran Prancis, apa gigi palsu bisa makan foie gras? Kalau tidak bisa, kita makan bubur saja. Bubur buatanku, yang sedikit garam. Sedikit garam. Dia tertawa, meraih tanganku, dan kami kembali berjalan. Kelopak bunga menari di tiup angin, melewati kami berdua. Kirana. Terima kasih. Untuk apa? Karena malam itu, kamu tidak menyerahkan surat cerai. Aku mengaitkan lenganku di lengannya. Sama seperti yang dilakukan Dr. Larasati di lengannya setahun yang lalu, tapi artinya sangat berbeda. Tidak perlu berterima kasih. Aku berhenti melangkah dan menatapnya. Karena kamu adalah suamiku. Di jalan yang dipenuhi guguran bunga, dia menatapku dan tersenyum. Senyum yang sama seperti yang dia tunjukkan 3 tahun lalu di depan loket kantor catatan sipil, setelah menandatangani surat nikah. Ibu Kirana Prakoso, mulai sekarang mohon bimbingannya, ya. Kata-kata yang sama seperti hari itu. Tapi mulai sekarang kali ini, terasa lebih panjang, lebih berat, dan lebih pasti. Sama-sama, kataku. Mulai sekarang, dan selamanya.